Monster kuasi suci itu sangat kuat, tapi Yi Chen tidak menganggapnya serius. Jika ada pertarungan sungguhan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kami telah memasuki Istana Roh Kudus. Ada beberapa kultivator di sini. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen melihat sekeliling dan melihat kota yang ramai di kejauhan. Kota itu tidak jauh dari Istana Roh Kudus, dan banyak penggarap yang datang untuk melihat Istana Roh Kudus memilih untuk tinggal di kota ini. Berbalik dan melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat sebuah bangunan tinggi dan megah dengan dua patung megah berdiri di sana, memberikan rasa kehikmatan dan keagungan kepada orang-orang. Para penggarap yang datang ke sini memandang bangunan itu dengan kagum. Apakah itu Istana Roh Kudus? Yi Chen terkejut. Hanya melihat permukaannya saja, itu memang sangat megah dan mengejutkan. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Istana Roh Kudus dikelilingi oleh pola-pola misterius, saling terkait satu sama lain, dan hampir menutupi seluruh Istana Roh Kudus. Setiap pola dibuat oleh Sang Master, yang sangat luar biasa. Yi Chen belum pernah memasuki Istana Roh Kudus, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Zhang Qing dan yang lainnya semuanya ada di Istana Roh Kudus. Mari kita lihat apakah kita bisa menghubungi mereka. Tidak mudah untuk menghubungi mereka. Yi Chen mengangguk dan berjalan menuju kota. Ini adalah tempat terdekat dengan Istana Roh Kudus. Tidak ada kekuatan yang ditempatkan di sini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Istana Roh Kudus. Sungguh fluktuasi yang istimewa. Saat dia melangkah ke sini, Yi Chen merasa pikirannya terguncang, dan dia memiliki perasaan yang sangat istimewa. Ada aura kuno di kota ini. Aku merasakan dengan cermat bahwa aura itu datang dari bawah tanah. Apakah ada sesuatu di bawah tanah? Monster kecil itu bertanya dengan heran. Kekuatannya sangat lemah. Jika persepsinya tidak cukup sensitif, pasti tidak akan terdeteksi. Monster kecil itu juga merasakannya, yang menunjukkan bahwa persepsi Yi Chen benar. Jika kamu ingin tahu apa yang ada di sana, kamu harus memisahkan Yi jauh ke dalam kota. Yi Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan cepat melepaskan gagasan seperti itu. Jika dia berada di tempat terpencil, dia pasti akan memisahkan Yi tanah untuk melihat apa yang ada di bawah kota. Tapi biarkan saja sekarang, karena ada banyak pembudidaya di sini, dan mereka pasti akan menemukannya jika dia mengambil tindakan. Area ini tidak sederhana. Istana Roh Kudus sangat dekat, jadi mereka harus mengetahuinya. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Tidak peduli siapa yang mengetahui ada kelainan di bawah kota, mereka akan memisahkan Yi-nya. Istana Roh Kudus juga harus mengetahuinya. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Istana Roh Kudus mengetahui apa yang ada di bawah tanah, jadi tidak menjelajahinya. Yang lainnya adalah mereka tidak bisa mengendalikan benda-benda di bawah tanah, atau mereka mungkin tidak bisa masuk. Yi Chen membuat penilaian seperti itu, tapi dia tidak tahu persis bagaimana caranya. Ayo cari tempat tinggal. Sambil menggelengkan kepalanya, Yi Chen berbalik dan berjalan ke kota, mencari tempat tinggal di sana. Ini adalah bangunan bertingkat tinggi dengan 100 lantai. Harganya sangat mahal dan membutuhkan satu batu jiwa bintang 9 per malam. Bagi Yi Chen, harga sebesar itu bukanlah apa-apa. Dia memilih kamar di lantai terakhir. Dari posisi jendela di sini, dia bisa melihat dengan jelas semua pemandangan di bawah, yang langsung membuat orang merasa heroik. Saya harap saya dapat menghubungi Zhang Qing dan yang lainnya sesegera mungkin. Melihat ke arah Istana Roh Kudus dari jendela, Yi Chen menarik napas dalam-dalam, duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Tingkat kultivasi Yi Chen saat ini telah mencapai titik di mana kultivator biasa hanya bisa mengaguminya. Dia bahkan memiliki tempatnya sendiri dibandingkan dengan monster super itu. Tapi Yi Chen masih enggan bersantai, karena ada beberapa alam yang lebih kuat di atas sana, dan ada juga kekuatan kuno. Budidayanya masih jauh dari cukup, dan dia perlu terus bekerja keras untuk berkultivasi. Saat para pembudidaya terus berlatih, malam perlahan terbuka. Awalnya, tidak banyak cahaya di dunia bawah laut. Sekarang setelah memasuki malam, bahkan lebih gelap di sini. Dong, dong. Pada saat ini, lonceng merdu berbunyi di Istana Roh Kudus. Cahaya keemasan bersinar dan menyelimuti Istana Roh Kudus di dalamnya, membuatnya terlihat sangat sakral. Lonceng yang aneh. Yi Chen, yang sedang berlatih, sangat terkejut. Saat bel berbunyi, dia merasa jiwa binatang buasnya terpengaruh. Jiwa binatang buas, yang diam-diam menyerap energi, perlahan gemetar seiring dengan suara bel. Ketika bel berbunyi, jiwa binatang itu akan bergetar, dan di bawah pengaruh bel, Yi Chen merasa hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Pada awalnya, segala macam pemikiran dan tahun membebani hatinya, membuat Yi Chen merasa sesak.
Bunyi bel sebenarnya memiliki efek seperti itu. Yi Chen terkejut. Berlatih dalam keadaan seperti itu dapat memberikan efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha Istana Roh Kudus. Banyak kultivator yang datang ke sini memiliki kultivasi yang tinggi. Sekarang Yi Chen akhirnya mengetahui bahwa selain mengunjungi Istana Roh Kudus, mereka datang ke sini untuk berlatih. Fu Yi Chen tidak banyak berpikir dan terus memasuki kondisi kultivasi. Pada saat ini, dia merasa berada dalam kondisi yang sangat misterius, seolah-olah dia benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tidak boleh dikatakan terisolasi. Jika di awalnya satu kesatuan dengan dunia, maka sekarang dia adalah seorang pengamat, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Indera penciuman dan pendengarannya menjadi lebih sensitif dari sebelumnya, dan persepsinya juga menjadi lebih sensitif telah diperkuat. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara ikan kecil dan udang berenang dalam jarak 100 mil, dan sepertinya dia bahkan bisa mendengar nafas mereka yang sangat lemah. Perasaan ini begitu menakjubkan, seolah-olah dia telah menjadi penguasa dunia ini saat ini. Hei berlatih dalam keadaan yang begitu indah, jiwa binatang Yi Chen juga bergetar, pusaran segera terbentuk, hisapan yang dilepaskan tiba-tiba meningkat, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi melonjak dari segala arah. Jiwa binatang buasnya seperti pusaran air tanpa dasar saat ini, dengan panik menyerap kekuatan jiwa di sekitarnya. Kecepatan ini puluhan kali lebih kuat daripada saat dia pertama kali berlatih. Kecepatan penyerapannya dipercepat, tetapi bagaimanapun juga, jiwa binatang seorang kultivator terbatas, dan kekuatan jiwa yang dapat ditampungnya akan sangat terbatas. Yi Chen segera merasa bahwa dia tidak dapat lagi menyerap kekuatan jiwa apapun. Wosh pusaran yang dipadatkan oleh jiwa binatang berhenti bergerak dan kembali ke tampilan aslinya. Hisapan yang dilepaskan menghilang, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi juga menghilang pada saat ini. Jika sebelumnya, Yi Chen akan keluar dari kondisi kultivasi, tetapi sekarang dia tidak bereaksi sama sekali, matanya masih tertutup, seolah-olah dia benar-benar terisolasi dari seluruh dunia, dan napasnya tidak perlu dikendalikan olehnya, semuanya telah terkendali. Duduk bersila di tanah tanpa bergerak, seiring berjalannya waktu, napasnya berangsur-angsur melemah, dan energi serta darahnya berangsur-angsur mengeras. Kecepatan alirannya melambat, dan nafas kehidupan seluruh tubuhnya melemah. Jika ada kultivator yang hadir pasti akan sangat terkejut, karena inilah pemandangan seorang kultivator yang akan tumbang, jika tidak maka pasti tidak akan seperti ini. 2 jam kemudian, Yi Chen tidak lagi memiliki nafas kehidupan. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi batu, dan seluruh energi dan jiwanya telah lenyap. Tuan, ada apa denganmu? Monster kecil di ring penyimpanan segera menjadi gugup saat melihat Yi Chen seperti ini. Namun, tidak peduli bagaimana monster kecil itu memanggil, Yi Chen tetap seperti itu, tanpa reaksi apapun, seolah-olah dia benar-benar jatuh. Tuan, tolong jangan menakuti saya. Cepat bangun. Monster kecil itu benar-benar ketakutan sekarang dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk merangsang Yi Chen, tapi dia masih tidak bereaksi sama sekali. Biasanya, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi selama berkultivasi. Yi Chen pernah terluka parah sebelumnya, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi. Mungkinkah dia baru saja jatuh ke dalam kondisi kultivasi dan meninggal? Tentu saja itu tidak mungkin. Panggilan Yi Chen dari monster kecil itu tidak berpengaruh, tetapi setelah beberapa saat, jiwa binatang Yi Chen mulai bergetar. Apa yang terjadi? Monster kecil itu sangat aneh, menatap tajam ke jiwa binatang Yi Chen. Di bawah tatapannya, cahaya keemasan berkedip di jiwa binatang Yi Chen. Saat ini, dantian Yi Chen dapat dilihat di luar. Ada menara hitam besar di dalamnya, serta beberapa binatang ajaib. Boom sesaat kemudian, suara tumpul terdengar dari dantian Yi Chen, seperti ribuan kuda yang bergemuruh, dan seperti suara kemarahan. Setiap suara memekakkan telinga, dan gelombang suara berguncang, seluruh kota dapat mendengarnya. Tidak, ini pasti akan menarik perhatian para pembudidaya itu. Wajah monster kecil itu menjadi jelek. Ia ingin menghentikannya, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup. Apa yang terjadi? Mengapa ada suara yang begitu keras? Benar saja, beberapa kultivator keluar, dengan keraguan di wajah mereka. Kekuatan jiwa di sekitarku sepertinya terkunci, dan aku tidak dapat menyerapnya. Semakin banyak kultivator yang keluar, dengan kebingungan dan keterkejutan di wajah mereka. Jalanan sudah dipenuhi oleh para penggarap. Mereka semua sedang berlatih, namun ketika suara itu keluar, mereka merasa seolah-olah ruang di sekitar mereka terkurung. Boom! Saat mereka menunggu, suara gemuruh lainnya meledak di kehampaan. Kali ini mereka semua menangkap arah suara tersebut, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat gedung tertinggi di kota.
Ups, mereka semua melihat ke sini, apa yang harus saya lakukan? Monster kecil itu bisa merasakan segala macam mata datang dari bawah, dan wajahnya langsung menjadi jelek. Yi Chen sangat rendah hati ketika dia memasuki kota dan tidak menarik perhatian siapapun. Hal ini dilakukan untuk menyelinap ke kota dengan cara yang rendah hati dan menyembunyikan identitasnya. Namun menarik begitu banyak perhatian sekarang akan membawa banyak masalah bagi Yi Chen. Sayangnya, monster kecil itu tidak dapat membangunkan Yi Chen sama sekali, dan kekuatan yang dilepaskan dari jiwa binatangnya semakin kuat. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip-kedip di gedung tertinggi, dan itu bahkan lebih kuat dari cahaya yang dikeluarkan oleh Istana Roh Kudus. Saya melihat sosok dalam cahaya keemasan. Mungkinkah dia melepaskan kekuatan ini? Bukankah itu terlalu kuat? Apakah dia maju? Sosok itu tidak lain adalah Yi Chen, tetapi karena dia berada dalam cahaya keemasan, semua orang tidak dapat melihat sosoknya untuk saat ini. Kekuatan yang kuat saja telah mengejutkan mereka. Kekuatan semacam ini lebih kuat dari kekuatan kultivator biasa untuk maju. Mereka merasa sangat mungkin seseorang akan maju. Monster kecil itu memiliki ide yang sama dengan mereka, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yi Chen baru saja memasuki alam kuasi prasejarah belum lama ini dan belum mencapai hambatan. Hal lainnya adalah jika Yi Chen dipromosikan, kekuatannya akan lebih kuat dari sekarang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata apakah ini pencerahan tuannya. Jika seorang kultivator dapat mencapai pencerahan sekali dalam satu alam, maka keuntungannya akan sangat besar. Ada perbedaan besar antara seorang kultivator yang telah mengalami pencerahan dan seorang kultivator yang belum mengalami pencerahan. Wah, pada saat ini, angin kencang bertiup di sekitar tubuh Yi Chen. Tubuhnya perlahan terangkat, dan seluruh orang melayang di udara. Boom saat suara ini meledak di dalam jiwa binatang, cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Jiwa binatang itu berputar lagi, dan kekuatan isap yang sangat menakutkan menembus keluar. Kekuatan jiwa yang dipenjara, setelah ditarik oleh kekuatan hisap, segera melonjak dari segala arah dan dijarah oleh Yi Chen dengan gila-gilaan. Benar, itu adalah penjarahan. Air laut di sekitarnya melonjak deras. Para pembudidaya merasa tubuh mereka tidak stabil dan mereka hampir tersedot oleh Yi Chen. Terlalu menakutkan. Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Siapa orang itu? Mata mereka penuh ketakutan. Karena jumlah kekuatan jiwa yang begitu menakutkan, mereka mengembun menjadi satu membentuk kabut yang sangat tebal, yang memasuki jiwa binatang Yi Chen dari segala arah. Lihat, seseorang datang dari Istana Roh Kudus. Seorang kultivator meneriakkan ini, menarik perhatian semua orang. Mereka semua menoleh dan melihat ke arah Istana Roh Kudus. Kekuatan di sini begitu kuat sehingga mustahil untuk tidak menarik perhatian. Saat ini, puluhan sosok terbang menuju sisi ini. Mereka semua mengenakan pakaian seragam, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dada tinggi, penuh arogansi. Mereka yang dapat bergabung dengan Istana Roh Kudus semuanya adalah elit di antara para elit, dan wajar jika mereka menjadi sombong. Itu adalah kastanya air dari 4 gerbang alam bumi. Di depan para anggota itu, ada sosok yang familiar. Itu adalah seorang wanita sedingin dan secantik mawar, warna. Harus dikatakan bahwa Ling Hua memang sangat keren, dan setiap kultivator yang melihatnya akan tergerak sampai batas tertentu. Namun, dia tidak memperhatikan para kultivator di bawah dan melihat ke tempat Yi Chen berada. Seperti anggota lainnya, Ling Hua tertarik dengan kekuatan yang dihasilkan oleh Yi Chen. Wajah mereka penuh keraguan siapa yang berada di atas gedung itu. Masih ada nafas samar di udara. Orang lain adalah orang yang kuasi prasejarah. Pada saat yang sama, mereka merasakan fluktuasi nafas dan menilai tingkat kultivasi orang tersebut dari sini. Mereka semua heran, bagaimana mungkin seorang penggarap alam kuasi prasejarah muncul di sini. Umumnya, orang dengan tingkat kultivasi seperti itu semuanya adalah tokoh terkenal. Bas ketika semua orang bingung, terdengar suara aneh dari cincin penyimpanan Ling Hua, dan sebatang bambu dengan cepat bergegas mendekat. Potongan bambu itu benar-benar di luar kendali dan perlahan terbuka di depan Ling Hua. Segera semua orang dapat melihat pola formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Pola tersebut saling terkait satu sama lain untuk membentuk sebuah gambar avatar Yi Chen. Apakah itu dia? Ling Hua sangat terkejut saat melihat apa yang muncul di potongan bambu, dan bertanya, mungkinkah orang di gedung itu adalah Yi Chen Cheng? Untuk memburu Yi Chen, mereka secara khusus mengumpulkan aura Yi Chen dan menguncinya erat dengan formasi khusus. Dengan cara ini, begitu mereka mendekati Yi Chen, formasi tersebut akan memancarkan kekuatan yang kuat diaktifkan. Apa? Apakah itu Ibel Gila Long Yuan Yi Chen?
Setiap orang yang memperhatikan Ling Hua mendengarnya berteriak. Ketika Istana Roh Kudus dibuka, mereka semua menantikan kemunculan Yi Chen, tetapi hasil akhirnya mengecewakan mereka semua. Awalnya mereka mengira Yi Chen tidak berani datang ke Istana Roh Kudus karena takut dengan monster super itu, namun mereka tidak menyangka dia akan muncul tidak lama kemudian. Boom! Di bawah tatapan ragu dan terkejut mereka, kekuatan hisap perlahan melemah, dan angin kencang di sekitarnya perlahan menghilang. Semua cahaya yang dilepaskan dari dantian menyatu, dan jiwa binatang itu kembali tenang. Tubuh Yi Chen perlahan jatuh dari langit, menjaga postur kultivasi tidak berubah. Awalnya, wajahnya sangat pucat, dan dia telah kehilangan nafas hidupnya sama sekali, seolah-olah dia akan mati, tetapi sekarang semua nafasnya telah pulih, dan semuanya seperti biasa. Ternyata aura Yi Chen sangat tajam, namun kini auranya jelas berubah. Selain ketajamannya, menjadi sedikit lebih tenang. View saat dia membuka matanya, dua cahaya rendah yang tajam muncul di antara matanya. Keadaan barusan sangat menakjubkan, itu benar-benar memberiku pencerahan. Wajah Yi Chen dipenuhi dengan kegembiraan, dan tidak mungkin untuk tidak bersemangat. Ketika dia berada di benua Long Yuan, dia mendapat pencerahan, yang sangat membantunya. Dengan cepat merasakan situasi dalam jiwa binatangnya, Yi Chen menemukan bahwa kekuatan jiwanya 1,5 lebih banyak dari sebelumnya, dan pada saat yang sama menjadi lebih murni, tanpa jejak kotoran di dalamnya. Sebuah pencerahan telah meningkatkan begitu banyak kekuatan jiwa, dan kekuatan keseluruhan telah meningkat beberapa persen. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, pencerahan ini sangat bermanfaat bagi para kultivator. Selain itu, penggarap kekuatan jiwanya saat ini juga telah memasuki masa kemacetan. Anda harus tahu bahwa Yi Chen baru saja maju ke alam kuasi prasejarah beberapa waktu lalu. Umumnya, para kultivator perlu berlatih setidaknya beberapa tahun sebelum memasuki tahap kemacetan. Yi Chen telah mencapai pencerahan dalam satu saat, mereka pasti akan muntah darah karena iri. Ini adalah hal yang baik untuk tuannya, tapi situasi kita saat ini agak buruk. Monster kecil itu menggunakan transmisi suara dan berkata, lihat ke bawah. Mendengar ini, Yi Chen melihat ke atas dan ke bawah, dan segera menemukan bahwa setiap jalan di kota dipenuhi oleh para petani, dan mata mereka semua terfokus padanya. Terutama tidak jauh dari sana, sekelompok anggota yang mengenakan kostum Istana Roh Kudus sedang menatapnya. Ketika dia melihat pemimpinnya, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangka pencerahan saya yang tiba-tiba akan menimbulkan masalah. Sekarang saya telah menjadi fokus perhatian semua kultivator, terutama Ling Hua. Kedua belah pihak sudah memiliki dendam ketika mereka berada di alam tanah adalah Yi Chen, situasinya pasti akan sangat serius. Yi Chen, aku tidak menyangka kamu berani datang ke sini. Ling Hua meneriakkan kata-kata ini ketika Yi Chen merasa sedikit beruntung. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas merasakan niat membasmi di sekitar tubuh Ling Hua. Ketika dia berada di wilayah bumi, Yi Chen pernah mengalahkan beberapa monster supernya dengan kekuatan satu orang. Sekarang dapat dikatakan bahwa musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu satu sama lain. Wajar jika Ling Hua memiliki permusuhan yang begitu kuat. Apakah dia benar-benar Yi Chen? Melihat permusuhan yang begitu kuat dilepaskan, para kultivator yang hadir menjadi penasaran. Jika itu Yi Chen, pasti ada sesuatu yang bagus untuk ditonton selanjutnya. Merasa mata mereka terfokus padanya, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak takut pada Ling Hua, tetapi sekarang Ling Hua telah bergabung dengan Istana Roh Kudus. Jika dia mengambil tindakan saat ini, dia pasti akan menarik banyak orang-orang kuat di Istana Roh Kudus. Siapa Yi Chen? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Apakah dia ada di sini? Yi Chen tidak mengakui identitasnya dan melihat sekeliling dengan mata ragu. Tidak perlu berpura-pura. Ling Hua mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan potongan bambu itu muncul tidak jauh dari situ, berkata, bambu ini mengandung nafasmu. Ia akan bereaksi selama kamu dekat denganmu. Beraninya kamu bilang kamu bukan Yi Chen. Tentu saja Yi Chen tahu bahwa ketika dia dan Ivy diburu, mereka menggunakan cara seperti itu. Nona, apakah kamu bercanda? Apakah menurutmu potongan bambu seperti ini benar-benar memiliki hidung guk-guk? Yi Chen mengangkat bahu. Bahkan jika pola susunan potongan bambu itu merasakannya, dia tidak akan mengakuinya. Kamu masih tidak mengakuinya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ling Hua mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak, memadat, dan menyerbu masuk dengan cepat. Sebagai monster super, Ling Hua tidak membutuhkan seni memadatkan semangat juang, namun kekuatannya sudah sangat kuat, dan tidak ada pembudidaya biasa yang dapat menahannya.
Hei, Yi Chen tidak mengakui identitasnya dan tidak tahan dipukuli. Dia dengan cepat menghindar ke kiri dan dengan mudah menghindari serangan Ling Hua. Boom! Energinya jatuh ke gedung, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Yi Chen terbang keluar dari dalam, tubuhnya mengambang di atas air laut. Kecepatan yang luar biasa. Semua kultivator terkejut. Tentu saja, mereka tidak hanya terkejut dengan kecepatan Yi Chen, tetapi juga oleh tingkat kultivasinya. Dan pihak lainnya mungkin adalah Yi Chen, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Saat ini, satu-satunya orang dengan kecepatan seperti itu adalah Long Yuan Matman Yi Chen, yang masih tidak mengakui identitasnya. Ling Hua berteriak dingin, dan aura yang dia keluarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya saat ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan lalu. Sepertinya dia telah membuat banyak terobosan selama periode ini. Tentu saja, tidak peduli seberapa besar kemajuan Ling Hua selama periode ini, Yi Chen mampu mengalahkan Ling Hua dengan selusin atau 3 monster super sebelumnya, dan dia bisa melakukannya sekarang. Tapi sekarang dia tidak bisa mengekspos kultivasinya, dan dia tidak ingin berkonflik dengan Ling Hua. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata sebagai penjahat super di Istana Roh Kudus, kamu sangat tidak masuk akal. Apakah kamu tidak takut, bahwa jika berita itu menyebar, orang lain akan menertawakanmu? Ibel gila Long Yuan telah melakukan banyak hal jahat, membasmi tuan yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang akan dibasmi. Ling Hua telah mengidentifikasi orang di depannya sebagai Yi Chen, dan meneriakkan kalimat ini pada saat yang bersamaan. Semua orang bisa membasminya jika dia menemukannya. Yi Chen mengangkat sudut mulutnya. Sejak datang ke benua Long Yuan, Yi Chen tidak pernah menyinggung siapapun. Ini bisa dikatakan jujur, dan bertanggung jawab. Namun, negara adidaya itu datang untuk memprovokasi Yi Chen terlebih dahulu. Ada banyak pertempuran, tapi kebanyakan bukan disebabkan oleh Yi Chen. Mereka datang untuk mencekik Yi Chen terlebih dahulu. Apakah mereka ingin dia diam dan dipukuli oleh mereka tanpa melawan? Ups, Ling Hua telah mengambil tindakan. Dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan perangkat pola serta pelat polanya keluar dengan cepat. Dia memegangnya erat-erat di tangannya dan mulai mengukirnya. Gelombang fluktuasi energi mengguncang sekeliling, dan kekuatan yang kuat dapat dirasakan terkondensasi di pelat pola. Kejutan muncul di wajah semua orang. Dia memang monster super dari alam bumi. Kekuatan kentalnya sangat kuat. Mereka saling memandang dan mengatakan sesuatu dengan takjub. Menderita kematian. Di bawah tatapan berbagai mata yang terkejut, senjata pola kendali Ling Hua didorong ke depan, dan segera kekuatan jiwa yang besar melonjak keluar. Dapat dikatakan bahwa Ling Hua melepaskan serangan seperti itu tanpa ampun. Jika target serangannya hanyalah seorang kultivator biasa, dia pasti akan terbasmi di tempat. Perisai kekuatan jiwa. 2 sinar cahaya dingin menyala, Yi Chen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak dengan gila-gilaan, memadatkan perisai di depannya. Semua serangan Ling Hua mendarat di atasnya, dan perisainya hanya bergetar sedikit, dengan mudah mencegat semua serangannya. Serangan energi kakak senior Ling Hua sebenarnya dicegat olehnya. Para anggota yang mengikuti Ling Hua semuanya terkejut. Sebagai pengikut Ling Hua, mereka sangat menyadari budidaya Ling Hua, sehingga mereka semakin terkejut. Mengingat kamu seorang wanita, jangan paksa aku untuk mengambil tindakan. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika kamu mengambil tindakan, mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Serangannya dicegat dengan mudah oleh lawan. Aliran formasi berkumpul dan terus menyerang Yi Chen, menimbulkan angin kencang di sekelilingnya. Yi Chen masih sama seperti sebelumnya, tanpa gerakan apapun. Begitu saja, semua energi jatuh ke perisai. Gelombang-gelombang penggerak energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, dia pasti tidak akan bisa melawan serangan Ling Hua. Sayangnya, di mata Yi Chen, Ling Hua hanyalah anggota dari kultivator biasa. Meski serangannya masih sangat kuat, namun tidak berpengaruh padanya. Hasil ini bisa dikatakan sebuah pukulan. Ling Hua bahkan lebih tidak yakin. Dia menggigit giginya dan energi yang lebih kuat terkondensasi di pelat polanya. Teknik roh pertarungan kelas Super 9, api membara. Teriakan marah terdengar, dan formasi melonjak seperti api panas, mengembun bersama. Kali ini, Ling Hua menggunakan teknik pertarungan roh, yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Air laut di sekitarnya terbakar menjadi kabut dan mengalir ke arah Yi Chen. Kekuatannya terlalu kuat, Ling Hua layak menjadi salah satu dari 3 monster super di wilayah bumi. Kekuatan seperti itu sangat kuat. Kekuatan seperti itu juga membuat kagum para penggarap di sekitarnya,
dan mata mereka berkilat aneh saat melihat ke arah Yi Chen. Menurut pendapat mereka, menghadapi serangan seperti itu, Yi Chen pasti tidak akan bisa tetap tenang dan pasti akan mengumpulkan keterampilan jiwanya untuk melawan. Di bawah ekspektasi semua jenis mata, energi telah tiba di depan Yi Chen dan hendak mengenainya. Membosankan, Yi Chen tidak gugup sama sekali. Dia hanya mengucapkan dua kata ini, mengepalkan tinjunya dan menekan ke depan. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi bertabrakan dengan energi, dan suara yang memekakkan telinga bergema di sekitar. Pada saat ini, semua pembudidaya merasa dunia mereka telah terbalik, karena metode serangan Yi Chen, yang tampaknya tanpa kekuatan, justru mencegat serangan Ling Hua. Ling Hua benar-benar tanpa ampun sekarang, tapi meskipun dia menggunakan teknik pertarungan roh, dia bisa dibobol dengan mudah. Bukankah orang itu terlalu kuat? Apakah dia benar-benar Yi Chen? Monster super seperti Ling Hua akan mampu bertarung jika dia menghadapi keadaan kuasi prasejarah biasa, tapi lawannya jelas akan jauh lebih kuat daripada keadaan kuasi prasejarah biasa. Menurutku tidak perlu lagi bertengkar seperti ini. Ayo kita putus. Ayo kita kembali ke rumah kita dan mencari ibu kita. Yi Chen mengangkat bahu dan mengatakan ini dengan nada santai. Ini adalah kebenarannya. Terlihat dari beberapa serangan barusan bahwa Ling Hua jelas bukan lawan Yi Chen. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Namun Ling Hua menolak mengaku kalah, dan matanya yang indah dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Jika benar-benar berakhir seperti ini, pasti akan berdampak pada reputasinya. Jangan terlalu sombong. Tubuh Ling Hua bersinar dan dia bergegas maju dengan cepat. Perangkat pola di tangannya dengan cepat diukir pada pelat pola, dan pola besar itu dengan cepat terkondensasi. Dengan mata tajam, dia hendak melancarkan serangan melawan roh. Yi Chen meringkuk di sudut mulutnya dan menggunakan kedua tangannya untuk membuat mantra. Meledak. Sebuah nada acuh tak acuh keluar, Yi Chen membentuk segel dengan tangannya, dan perisai yang dia kental meledak. Wosh! Angin kencang bertiup kencang, dan semua energi berkumpul dan bergegas menuju Ling Hua. Tidak bagus. Ling Hua tidak menyangka Yi Chen akan bereaksi begitu cepat. Saat ini, sudah terlambat untuk melepaskan teknik pertarungan roh, dan dia dengan cepat memblokirnya dengan tangan di depannya. Suara boom yang membosankan bergema di antara langit dan bumi, dan Ling Hua terpesona. Ups! Detik berikutnya, sesosok tubuh melintas. Yi Chen muncul di belakangnya dan memeluk pinggang kecil Ling Hua untuk menenangkan tubuhnya. Sudah kubilang pertarungan ini tidak ada artinya. Tawa Yi Chen terdengar, dan pada jarak sedekat itu, dia bisa mencium aroma yang berasal dari tubuhnya. Nakal, mungkin itu sifat wanita, Ling Hua berteriak dan mencoba melepaskan diri. Namun sekeras apapun dia berjuang, tangan Yi Chen sangat kuat. Kak, aku membantumu karena kebaikan. Kapan aku berubah dari orang baik menjadi gangster? Kata Yi Chen dengan serius. Cepat lepaskan aku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pipi Ling Hua memerah. Meskipun dia sangat kuat, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria seperti arus pendek, dan sifat femininnya terungkap sepenuhnya. Hanya karena kamu kasar sehingga aku tidak melepaskannya. Kalau tidak, bagaimana jika kamu melepaskanku dan menyerang lagi? Wanita ini, Ling Hua, adalah seorang janda berkulit hitam. Ketika dia berada di wilayah bumi, dia selalu mendapat masalah untuk Yi Chen. Kali ini, dia harus memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Para pembudidaya di sekitar tercengang. Mereka benar-benar melihat Yi Chen memegang kastanya air dingin seperti mawar, dan yang terakhir tampak seperti gadis kecil pemalu, memamerkan kegenitannya. Para anggota yang mengikuti Ling Hua juga terkejut. Apakah wanita berwajah pemalu itu masih merupakan kakak senior Ling Hua yang berhati dingin? Mereka merasa pandangan dunia mereka telah terbalik. Kakak senior Ling Hua dan kakak senior Hu Wu, mereka bertunangan beberapa bulan yang lalu. Jika dia melihatnya, dia pasti akan marah. Saya merasakan aura yang familiar. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang anggota menoleh dan melihat ke arah Istana Roh Kudus, dan segera melihat sesosok tubuh terbang ke sisi ini dengan cepat, dengan ekspresi suram di wajahnya. Itu kakak senior Hou Ling Wu. Mereka segera menilai identitas pihak lain, dan mereka semua terkejut. Bukannya musuh tidak bisa bersatu. Wajah Yi Chen sangat tenang. Meskipun dia tahu dari perkataan para anggota itu bahwa Ling Hua dan Hou Wu sedang jatuh cinta, dia tetap tidak melepaskannya. Hou Ling Wu sangat cepat. Ketika dia datang ke sini, dia langsung melihat Yi Chen memegang Ling Hua. Pemandangan seperti itu membuat wajah Hou Ling Wu menjadi semakin muram. Semua orang tahu bahwa Ling Hua sudah menjadi tunangannya. Kini wanitanya berpelukan dengan orang lain di depan umum. Meski digoda,
yang terluka justru wajahnya sendiri. Di saat yang sama, potongan bambu yang baru saja dibagikan Ling Hua juga menarik perhatian Hu. Foto profil Yi Chen justru menyala. Dari sini terlihat bahwa orang di depannya adalah Yi Chen. Yi Chen, kamu sangat berani. Hou Ling Wu menjadi marah dan melepaskan niat membasmi yang sangat kuat, datang dengan suara angin menderu. Fiuh, menurut kecepatan Yi Chen, terlalu mudah untuk menghindari niat membasmi seperti itu. Tunanganmu juga ada di sini. Apakah kamu tidak takut menyakiti wanitamu dengan niat membasmimu begitu cepat? Setelah menstabilkan tubuhnya, Yi Chen terkekeh pelan dan kemudian berkata ketika seorang wanita menikah, dia benar-benar harus menemukan pasangan yang baik. Yang disebut orang yang berpengetahuan kamu tahu wajahnya tetapi tidak hatinya. Dari serangannya tadi, kamu bisa tahu bahwa kamu harus berhati-hati saat menikah. Yi Chen, tolong berhenti menabur perselisihan di sini. Huohu berkata dengan wajah muram lepaskan Ling Hua segera, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aura yang dikeluarkan oleh Hou Ling Wu lebih kuat dari sebelumnya, dan jelas dia akan mengambil tindakan. Sepertinya Yi Chen sangat populer selama periode ini. Semua orang tidak sabar untuk memanggil namaku ketika mereka melihatku. Tampaknya identitasnya tidak bisa lagi disembunyikan. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pikirannya bergerak, dan tulang wajahnya menggeliat dengan cepat, berubah kembali ke penampilan aslinya. Sungguh, itu benar-benar Yi Chen. Para kultivator di sekitarnya tercengang. Baru saja, mereka tidak yakin bahwa orang di depan mereka adalah Yi Chen, tetapi sekarang setelah mereka melihat penampilan aslinya, mereka akhirnya yakin. Ketika Istana Roh Kudus dibuka, mereka semua menantikan kedatangan Yi Chen. Namun, sampai perekrutan Istana Roh Kudus berakhir, Yi Chen tidak datang mungkin. Jika Yi Chen datang, pada dasarnya semua monster super ada di sini. Mereka semua menantikan percikan seperti apa yang akan tercipta ketika monster super bertabrakan. Yang membuat mereka semakin kesal adalah Yi Chen membuat keributan begitu dia muncul, dan dia juga sangat berani, menggoda Ling Hua di depan semua pembudidaya. Apalagi Ling Hua pernah bertunangan dengan Hu Wu beberapa waktu lalu. Bisa dibilang dia memeluk Ling Hua di depan tunangan orang lain. Yi Chen, tolong lepaskan dia secepatnya, atau kamu akan tahu konsekuensinya. Wajah Hu Wu memerah, dan dia tidak bisa memikirkan kata-kata apapun untuk mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Apa? Kamu masih ingin menggigitku? Bukan saja Yi Chen tidak melepaskannya, tangannya yang memegang pinggang Ling Hua menjadi semakin erat. Pipi Ling Hua memerah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa mencium aroma Yi Chen. Dia bisa dengan jelas melihat garis wajah Yi Chen. Wajah itu membuatnya merasa tegar dan pantang menyerah, dengan tatapan malas di matanya dan senyum jahat di bibirnya. Apa yang aku pikirkan? Ling Hua sangat terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk memulihkan emosinya dan berkata, pria dan wanita tidak intim, tolong hargai citramu. Ling Hua sangat arogan sekarang. Ini adalah kesempatan bagus bagi Yi Chen untuk membalas dendam padanya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dia berkata saya hanya mendengar pria dan wanita menerima ciuman, dan saya juga menyelamatkan Anda. Jika bukan karena saya, guncangan barusan akan terjadi. Kekuatannya cukup untuk melukaimu secara serius. Kamu, Ling Hua tidak bisa mengalahkan Yi Chen. Yang lebih menjengkelkan adalah tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri, jadi dia hanya bisa mengutuk kamu gangster, kamu tidak akan mati dengan baik. Kecuali dipanggil gangster oleh Ivy, tidak ada wanita yang pernah mengatakan itu tentang dirinya. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, karena kamu menyebutku gangster, aku akan menjadi gangster hari ini. Ling Hua memiliki firasat buruk di hatinya. Detik berikutnya, Yi Chen tiba-tiba mengangkatnya dan meletakkan perut bagian bawahnya di pahanya. Detik berikutnya, di bawah tatapan luar biasa dari para pembudidaya, Yi Chen menamparkan pantat Ling Hua, dan suara keras bergema di antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Yi Chen akan melakukan hal seperti itu. Kakekmu tidak mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Hari ini, aku akan menggantikan kakekmu dan mengajarimu apa artinya menjadi orang baik. Saat dia mengatakan ini, Yi Chen menamparkan pantat Ling Hua lagi. Yi Chen, aku akan membasmimu. Ling Hua tidak lagi terlihat kedinginan, dan air mata mengalir di sudut matanya. Dimakan di depan begitu banyak petani sudah menjadi batas ketahanannya. Sekarang bahkan lebih baik lagi. Dia tidak hanya dimakan, tapi dia juga dipukul. Banyak pembudidaya di tempat kejadian tidak bisa menahan tawa. Monster super dari alam bumi,
dan juga kecantikan yang tiada taraf, dipukul di jalan. Melolong Wu di kejauhan tidak jauh lebih baik saat ini. Wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan niat membasmi menyebar ke seluruh tubuhnya. Mencari kematian. Bagaimanapun, Huan Wu tidak bisa menahannya, dia mengatupkan kedua tangannya dan menyerang ke depan dengan cepat. Sebagai monster super, Huan Wu sangat kuat, dan di antara sekian banyak monster super, dia juga sangat licik dan bisa mengekspresikan emosi dan amarahnya. Sekarang dia yang pertama mengambil tindakan, terlihat jelas bahwa dia benar-benar marah. Hei, melihat serangannya, bibir Yi Chen melengkung, dan dia memukulnya dengan telapak tangan yang terdengar seperti menembus udara. Telapak tangan Yi Chen tidak memiliki keterampilan jiwa apapun, dan tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi masih dengan mudah menyebarkan energi Howling Wu. Tunanganmu ada di sini dan kamu masih berani menyerang. Apakah kamu tidak takut menyakiti wanitamu sendiri? Kata Yi Chen sambil tersenyum. Selama aku bisa membasmimu, Hol Wu meraung, dan segera menggunakan formula ajaib untuk mengerahkan senjata pola dan pelat polanya sendiri. Kekuatan jiwa mengalir ke perangkat pola di bawah kendalinya, dan kemudian mulai diukir, dan garis-garis muncul di pelat pola. Dia sudah memadatkan teknik pertarungan roh, dan sepertinya dia serius melakukannya. Aku tidak akan menemanimu dalam permainan seperti ini. Kamu bisa memainkannya sendiri. Yi Chen tidak ingin bertarung dengannya, jadi dia mendorong Ling Hua menjauh dan bergegas menuju timur dalam sekejap. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hu tidak menyangka Yi Chen akan pergi, dan keterampilan bertarung roh yang belum dipadatkan dengan cepat bergegas menuju Yi Chen. Ups, ketika kekuatan jiwanya hendak menyentuh Yi Chen, sebuah perisai segera terbentuk. Serangannya dengan mudah dicegat, dan Yi Chen terus terbang menjauh. Dia tidak jauh dari Istana Roh Kudus. Jika dia memiliki konflik dengan mereka di sini, pasti akan menarik perhatian Istana Roh Kudus. Jika kita melawannya, bahkan jika Howling Wu dikalahkan, lebih banyak monster super akan datang, dan mereka bahkan mungkin akan memperingatkan orang-orang kuat di Istana Roh Kudus pada akhirnya. Berdasarkan berbagai alasan, Yi Chen memilih untuk pergi. Jika dia ingin melawan monster super itu, dia bisa melakukannya kapan saja, tapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk Yi Chen. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Suara Ling Hua dan Hu Wu terdengar bersamaan, dan mereka segera menyusul. Yi Chen telah mempermalukan mereka hari ini dan ingin mendapatkan kembali tempatnya bagaimanapun caranya. Kita telah melihat pertunjukan yang bagus, mari kita ikuti. Para kultivator sangat bersemangat. Namun, ketika membandingkan kecepatan dengan Yi Chen, mereka bukanlah tandingannya. Setelah setengah jam, Yi Chen benar-benar membuangnya. Aura Howling Wu dan Ling Hua telah menghilang, Tuan, kita aman. Monster kecil itu merasakannya dan berkata tapi kita tidak bisa pergi lagi, karena di luar jangkauan ini, kedua monster kuasi suci itu pasti akan datang lagi. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Dapat dikatakan bahwa perjalanan ini sangat tidak memuaskan. Jika pencerahan yang tiba-tiba tadi tidak terlalu keras, itu tidak akan menarik perhatian mereka semua. Pencerahan adalah hal yang baik. Jika Yi Chen diberi kesempatan lagi, dia akan tetap memilih untuk mendapatkan pencerahan. Temukan tempat untuk bersembunyi di sini. Setelah melihat sekeliling, Yi Chen terbang ke kiri. Jika jaraknya terlalu jauh, kamu tidak bisa mengamati keadaan di Istana Roh Kudus. Jika terlalu dekat, tidak akan butuh waktu lama bagi Ryoka dan yang lainnya untuk tiba, sehingga akan sangat sulit menemukan tempat persembunyian. Setelah terbang selama setengah jam, Yi Chen menemukan taman hutan di depannya, dan gelombang energi yang sangat istimewa datang dari dalam. Di mana tempat itu? Yi Chen sangat penasaran, karena tidak ada bangunan di taman dan sangat kosong. Fluktuasi khusus juga membuatnya sangat penasaran dengan apa yang ada di taman itu. Ayo pergi ke sana dan melihat. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen terbang ke sana dalam sekejap. Begitu Bas semakin dekat, suara gemetar terdengar, dan garis-garis muncul di sekeliling. Garis-garis itu terjalin satu sama lain untuk membentuk perisai, mengelilingi Manor. Tempat di mana tidak ada pembudidaya yang tinggal, sebenarnya ada formasi. Yi Chen terkejut. Melihat ke dalam taman melalui penutup pelindung, saya segera menemukan bahwa ada banyak kerang laut besar di dalamnya. Mulut mereka terbuka dan tertutup, dan setiap kali mereka membuka mulut, mereka mengeluarkan daya isap. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi diserap dari segala arah dan memasuki tubuh kerang laut. Mereka sebenarnya bisa menyerap kekuatan jiwa antara langit dan bumi. Melihat pemandangan seperti itu, Yi Chen sangat terkejut. Ada manik-manik di kerang laut itu. Monster kecil itu berteriak keras dengan mata tajam.
Mendengar ini, Yi Chen melihat dengan cermat dan melihat manik-manik. Hampir semua kerang laut mengandung manik hitam. Dan melalui refleksi, ditemukan bahwa bukan kerang laut yang baru saja melepaskan daya isapnya, melainkan manik hitam, dan seluruh kekuatan jiwa diserap oleh manik tersebut. Fluktuasi energi yang baru saja kita rasakan berasal dari manik-manik itu. Yi Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak tahu untuk apa manik-manik itu, tetapi fluktuasi energi yang dilepaskannya sangat aneh. Sebuah intuisi memberitahu Yi Chen bahwa manik-manik itu sangat berguna. Itu dilindungi oleh formasi. Seharusnya itu bukan sesuatu yang tumbuh di alam liar. Yi Chen mengamati dengan cermat lagi dan menemukan bahwa tidak ada pembudidaya di dalamnya. Jika tidak ada siapa-siapa, maka itu adalah barang tanpa pemilik. Tuan, ayo masuk dan lihat. Ini adalah hukum dunia kultivator. Yang kuat dihormati. Yi Chen mengangguk, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan bersiap untuk menghancurkan perisai. Siapa yang berani masuk ke kebun kerang kita? Sebuah teriakan terdengar, dan beberapa sosok bergegas dengan cepat. Pada saat yang sama, Yi Chen merasakan beberapa energi ganas menyerangnya, dan ruang itu terdistorsi kemanapun ia pergi. Seseorang melakukan serangan diam-diam. Yi Chen memutar pinggangnya, tanpa mengerahkan kekuatan jiwa apapun, dan meninju energi yang mengalir ke arahnya. Pada saat tumbukan, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah, dan energinya berubah menjadi gelombang energi dan menghilang di udara. Itu benar-benar menembus serangan energi kita dengan satu gerakan. Orang yang datang sangat terkejut dan menatap Yi Chen dengan mata serius. Ada 5 orang yang datang ke sini, aura yang mereka keluarkan tidak kuat, mereka hanya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi. Bagaimana kamu tahu aku ingin memasuki tamanmu? Jika kamu menyerang dengan begitu mudah, apakah kamu tidak takut menyakiti orang baik? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan di sini, cepat pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mereka tidak tergerak oleh kata-kata Yi Chen, dan masih memiliki permusuhan yang kuat. Jika pihak lain berbicara dengan baik, Yi Chen mungkin akan menyerah untuk menjelajah. Sekarang karena sikap pihak lain begitu keras, mereka mungkin akan kecewa. Aku hanya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Terdengar tawa acuh tak acuh. Kamu sombong sekali, ayo berkumpul. Mereka merasakan ancaman yang kuat dari Yi Chen, namun sikapnya dalam berbicara telah membuat marah mereka berlima. Mereka saling berpandangan dan mulai menggunakan rumus ajaib. Tingkat kultivasinya hanya di alam jiwa surgawi, dan jumlah kekuatan jiwa yang dapat dipadatkannya terbatas. Wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia hanya menunggu dengan tenang hingga mereka mengembun. Jika Yi Chen melawan mereka dengan seluruh energinya, bahkan jika dia kalah, mereka akan diyakinkan. Sekarang, mereka tidak bisa menerima sikap biasa-biasa saja ini. Basmi, teriakan itu bergema di antara langit dan bumi. Mereka berlima secara bersamaan menggunakan keterampilan sihir mereka dan menyerang ke depan. Meskipun mereka hanya berada di alam jiwa surgawi, mereka berlima mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa beberapa orang dipadatkan bersama, yang sebenarnya memiliki efek bonus. Serangan yang membosankan. Melihat energinya semakin dekat, Yi Chen tersenyum sedikit, tanpa mengerahkan kekuatan jiwa apapun, dan sepertinya menyerang dengan santai. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwa mereka, mereka berlima mencibir pada saat yang sama, menatap Yi Chen dengan rasa kasihan di mata mereka. Menurut pendapat mereka, Yi Chen pasti akan mati bersaing dengan kekuatan jiwa mereka. Anda tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda. Mereka mengatakan ini dan ingin membuat pernyataan lanjutan. Sayangnya, pemandangan yang mereka lihat di detik berikutnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Boom di bawah tatapan mereka, Yi Chen bertabrakan dengan energi yang dilepaskan oleh mereka, dan energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Serangan energi mereka menghilang di udara, dan Yi Chen sendiri baik-baik saja dan tidak terpengaruh oleh serangan energi mereka. Mereka semua tercengang. Ini bisa dikatakan sebagai pemandangan paling luar biasa yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Sepertinya kamu belum makan hari ini, kenapa kamu tidak kembali dan menebusnya sebelum melakukan perlawanan? Pertanyaan Yi Chen membuat mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Ini adalah tamparan di wajah, sebuah serangan balik yang sangat kuat. Yi Chen menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka apa kekuatan sebenarnya. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan menyerah dan terus menyerang. Mereka saling memandang dan terus menggunakan formula ajaib. Kali ini mereka semua mencoba yang terbaik, dan fluktuasi energi yang dilepaskan lebih kuat dari sebelumnya.
Semua energi terkondensasi bersama, dan angin kencang bertiup di sekitar mereka. Bertarunglah denganmu. Teriakan mereka bergema di antara langit dan bumi, dan kekuatan jiwa kelima orang itu menyerang lagi. Hei Yi Chen tidak menggunakan kekuatan fisik untuk menahan serangan mereka kali ini, dan tubuhnya tidak bergerak ketika energi mereka muncul ke depan, kekuatan jiwa yang lemah keluar dari tubuhnya. Adegan yang lebih luar biasa muncul, dan mereka bahkan lebih terkejut lagi, karena energi yang dikeluarkan oleh Yi Chen sebenarnya menyelimuti serangan energi mereka. Pada saat ini, mereka merasa bahwa kekuatan jiwa yang mereka keluarkan telah benar-benar kehilangan kontak dengan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat keluar di bawah kekuatan jiwa Yi Chen. Mengontrol kekuatan jiwa mereka hanya dapat dilakukan oleh kultivator yang budidayanya lebih kuat dari mereka, dan budidaya orang tersebut harus 2 atau 3 alam lebih kuat dari mereka. Jangan linglung, kekuatan jiwa ini akan dikembalikan padamu. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangannya ke depan. Kekuatan jiwa yang membungkusnya dilepaskan, dan dia bergegas menuju mereka berlima. Cepat dan bertahan. Setelah mereka bereaksi, mereka mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh 5 orang itu terjalin dan membentuk perisai di depan mereka. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Perisai yang mereka kental hancur, dan pada saat yang sama, kekuatan yang mendominasi menghempaskan mereka semua. Puff kelima orang itu memuntahkan seteguk darah merah dan terjatuh ke tanah. Mereka semua terluka parah dan wajah mereka dipenuhi syok. Siapa dia? Kelima orang itu menatap Yi Chen dengan mata ketakutan pada saat yang sama. Tidak ada jejak kesombongan di mata mereka. Di hadapan kekuatan yang kuat, keputusasaan muncul di hati mereka. Bukankah kamu cukup gila tadi? Kenapa kamu terlihat begitu penakut sekarang? Yi Chen tersenyum tipis, dan gelombang kekuatan jiwa berputar di sekitar tangan kanannya. Sikap orang-orang ini terlalu arogan. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, Yi Chen akan merasa sedikit bersalah. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Merasakan kekuatan jiwa Yi Chen, ekspresi mereka sangat jelek. Anak muda, tolong lepaskan mereka. Sebuah suara datang dari kejauhan, dan sesosok tubuh tua terlihat berjalan menuju sisi ini dengan tongkat. Yi Chen memandangnya dan menemukan bahwa lelaki tua itu juga seorang kultivator manusia. Dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan jiwa di tubuhnya dan tampak seperti lelaki tua biasa. Ayah, kelima orang itu berdiri dan berjalan menuju lelaki tua itu. Kamu dapat mengambil manik roh surgawi sebanyak yang kamu mau ke dalam. Saya hanya meminta kamu untuk membiarkan kami hidup. Orang tua itu menarik 5 orang di belakangnya dan berkata pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa dibiarkan, ayah angkat? Jika mutiara roh surgawi di dalamnya diambil olehnya, para murid di Istana Roh Kudus pasti akan menimbulkan masalah bagi kita jika mereka mengetahuinya. Ekspresi kelima orang itu berubah dan kata mereka dengan cepat. Tidak ada cara lain sekarang. Untuk menyelamatkan hidupku, aku hanya bisa memberikan benda itu. Kita hanya bisa menyalahkan kita karena tidak beruntung dan tidak sebaik orang lain. Pergi seperti ini lebih buruk daripada memberikannya kepada Roh Kudus. Geng perampok di istana jauh lebih baik. Istana Roh Kudus adalah kekuatan yang sangat kuno. Tujuan kemunculannya di dunia ini adalah untuk membasmi monster-monster yang merajalela. Ini adalah tindakan yang benar. Yi Chen sedikit bingung. Terlebih lagi, lelaki tua itu baru saja mengatakan bahwa manik-manik itu dan barang-barangnya di dalamnya, apa hubungannya dengan Istana Roh Kudus? Aku datang ke sini hanya untuk penasaran dengan manik-manik itu, dan aku tidak merampok apapun darimu. Sebenarnya aku penasaran, apa hubunganmu dengan Istana Roh Kudus? Yi Chen bertanya dengan lembut. Apa? Apakah kamu benar-benar tidak di sini untuk mencuri mutiara roh surgawi kami? Orang tua itu dan yang lainnya tercengang dan bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu untuk apa manik-manik itu, jadi apa manfaatnya mengambilnya darimu? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, apakah orang-orang dari Istana Roh Kudus mencuri barang-barangmu? Setelah Yi Chen menjelaskan bahwa dia tidak ada di sini untuk urusan mereka, mereka semua menghela nafas lega, dan permusuhan serta kebencian di wajah mereka banyak menghilang. Tetapi ketika mereka menyebut Istana Roh Kudus, kemarahan muncul di wajah mereka, dan mereka berkata orang-orang di Istana Roh Kudus itu hanyalah perampok. Melihat manik-manik roh surgawi kita sangat berguna, mereka selalu menjarah barang-barang kita dengan sembarangan, dan mereka juga lingkaran sihir telah dipasang di sini, dan bahkan kita tidak bisa masuk. Apakah ada hal seperti itu? Kata Yi Chen, dia sangat terkejut. Ternyata perisai itu dipasang oleh anggota Istana Roh Kudus, namun dia masih ragu dan berkata, Istana Roh Kudus itu super, kekuatan, apakah mereka tidak peduli? Wajahku sendiri.
Monster-monster merajalela kali ini. Istana Roh Kudus memang melakukan hal-hal baik untuk kita, tetapi siswa yang baru saja mereka rekrut benar-benar penuh kebencian. Para siswalah yang datang untuk mengambil manik-manik kita, bukan orang-orang di Istana Roh Kudus. Orang tua itu sedikit tidak berdaya. Jalan. Istana Roh Kudus telah dibuka untuk jangka waktu tertentu dan telah menyerap sejumlah besar kultivator. Kebanyakan dari mereka awalnya adalah kultivator tingkat rendah. Tiba-tiba mereka bergabung dengan kekuatan super di mata mereka. Mengetahui hal ini, Yi Chen mengangguk sedikit dan berkata, apakah orang-orang di Istana Roh Kudus tahu? Ini seharusnya tidak jelas, jika tidak, mereka tidak akan berani bersikap sombong. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, kita bertahan di pihak klan Ibel dengan meningkatkan mutiara roh surgawi. Sekarang mereka telah mendudukinya, kita harus melakukannya, bantu mereka mengurusnya. Benar-benar menghina, saya khawatir kita tidak akan lama di sini. Basis kultivasi mereka tidak kuat. Bahkan jika mereka pergi ke Istana Roh Kudus, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keadilan apapun. Bagaimanapun, dunia ini masih tentang kekuatan sia-sia jika mereka pergi ke sana. Tak heran jika mereka menyerang Yi Chen begitu dia muncul. Ternyata dia takut dirampok oleh orang-orang dari Istana Roh Kudus. Jika dia tidak dirampok, tentu saja mereka akan tenang saat menghadapi Yi Chen. Apa efek dari mutiara Tianling yang kamu hasilkan? Yi Chen sangat penasaran dengan hal ini. Jika tidak memiliki efek khusus, anggota Istana Roh Kudus pasti tidak akan datang untuk mengambil barang-barang mereka. Manik-manik roh surgawi mengandung kekuatan jiwa langit dan bumi. Diolah oleh ayah angkat melalui teknik khusus. Setiap manik membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terbentuk. Orang biasa dapat memperpanjang umurnya jika mengambilnya. Jika diambil oleh para pembudidaya, mereka dapat hidup lebih lama dalam waktu singkat. Tingkat budidaya meningkat sebesar 40%. Dan tidak ada efek samping. Ketika mereka menyebutkan efek Tianlingzu, wajah kelima orang itu berkata dengan bangga. Meningkatkan kekuatan sebesar 40% dalam waktu singkat, dan memiliki efek seperti itu. Yi Chen sangat terkejut. Jika itu benar-benar memiliki efek seperti itu, dia tahu mengapa anggota Istana Roh Kudus datang untuk mengambil manik-manik ini. Belum lagi para anggota Istana Roh Kudus, bahkan Yi Chen pun akan tergerak ketika dihadapkan dengan manik-manik ini. Itu 40% dari kekuatan. Apalagi tidak ada efek samping setelah digunakan. Bahkan jika naga asli muncul, itu hanya akan meningkatkan kekuatan sebesar 90%. Kamu tidak ingin mengambil manik-manik kami juga, bukan? Pada saat itu, mereka merasakan aura keserakahan datang dari Yi Chen, dan langsung berkata dengan nada serius. Mendengar ini, Yi Chen menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran dan berkata kesalahpahaman, meskipun semuanya baik-baik saja, saya, Yi Chen, bukanlah tipe orang yang memanfaatkan saya. Jangan khawatir, Pak Tua. Tuan, kapan kamu menjadi begitu jujur? Monster kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika orang-orang ini lebih kuat darinya, Yi Chen pasti akan menyerang mereka secara langsung, tetapi kekuatan mereka dapat digambarkan sebagai tidak berdaya, dan Yi Chen akan terlalu malu untuk mengambil tindakan. Sebenarnya, jika kamu menginginkan mutiara roh surgawi, buka saja lingkaran sihir ini dan ambillah sesukamu. Yi Chen terkejut. Baru saja lelaki tua itu merasa gugup karena dia telah mengambil mutiara Tianling. Bukankah dia takut anggota Istana Roh Kudus akan menyerang? Ayah tidak boleh memberinya apapun, jika tidak, ketika orang-orang dari Istana Roh Kudus datang dan menemukan mutiara roh surgawi telah hilang, kami akan sangat menderita, kata putra sulung lelaki tua itu. Anak-anaknya yang tersisa juga keberatan. Masalahnya sangat serius bagi mereka, dan mereka telah bekerja keras untuk mengolah manik-manik roh surgawi itu, jadi bagaimana mereka bisa memberikannya begitu saja? Jika orang-orang di Istana Roh Kudus tidak peduli, kita pasti tidak akan bisa mendapatkan barang-barang itu kembali. Sebaiknya kita memberikannya saja, yang akan membuat kita merasa lebih baik. Formasi itu dibentuk oleh siswa dari Istana Roh Kudus, yang membuatnya sangat marah. Mengingat dua pilihan yaitu dirampok atau diberikan, dia lebih memilih yang terakhir. Dia sangat tidak berdaya sekarang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah hal seperti itu. Jika Yi Chen bisa mengambil semua mutiara Tianling, dia akan dengan senang hati memberikan semuanya. Yi Chen pernah mengalami beberapa hal sebelumnya, dan dia agak bisa memahami suasana hati lelaki tua itu saat ini. Orang-orang di Istana Roh Kudus sudah keterlaluan. Jangan khawatir, Pak Tua, aku tidak akan mengambil satupun manik roh surgawimu. Yi Chen menoleh untuk melihat ke perisai dan berkata, tunggu sampai saya mematahkan lingkaran sihir ini,
dan kemudian Anda pergi dengan Manik Tianling. Mendengar kata-kata ini, mereka semua terkejut dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yi Chen mau membantu mereka. Bagus, singkirkan semua manik roh surgawi, jadi kita tidak perlu tinggal di sini. 5 anak angkat lelaki tua itu sangat senang dan berkata, "Saudaraku membantu kami seperti ini. Jika para jenius di Istana Roh Kudus mengetahuinya, saya khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padamu." Orang tua itu secara alami senang, tetapi sekarang dia menyatakan keprihatinannya. Istana Roh Kudus. Ketika dia menyebutkannya, mata Yi Chen bersinar dengan 2 warna aneh dan berkata, "Jika mereka berani datang, saya berjanji akan membiarkan mereka merangkak kembali." Kalimat ini hanya bisa digambarkan sebagai arogan. Orang tua itu dan yang lainnya terkejut karena Yi Chen berani mengatakan hal seperti itu. Di manakah orang-orang gila yang berani menjadi begitu sombong? Teriakan marah datang dari kejauhan, dan wajah lelaki tua itu serta yang lainnya langsung menjadi jelek. Itu tidak bagus. Mereka berenam dan Yi Chen menoleh dan melihat ke arah asal suara itu. Mereka segera menemukan bahwa ada lebih dari 20 pembudidaya berseragam terbang ke arah ini. Monster super dari Istana Roh Kudus. Identitas mereka dapat ditentukan dari pakaian yang mereka kenakan, dan cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Mengapa orang-orang dari Istana Roh Kudus ini menyebalkan seperti lalat? Mereka dapat ditemui kemanapun mereka pergi. Yi Chen merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak pergi dan memandang mereka dengan tenang. "Adik, tolong cepat pergi, kalau tidak mereka akan menyakitimu." Orang tua itu menatap Yi Chen dengan mata khawatir. "Apakah sudah terlambat untuk pergi sekarang?" Para anggota Istana Roh Kudus berteriak pada saat yang sama. Mereka dengan cepat bergegas maju dan mengepung Yi Chen di tengah. Begitu mereka tiba di sini, mereka mendengar Yi Chen mengatakan sesuatu yang meremehkan mereka. Sebagai anggota Istana Roh Kudus, mereka semua memiliki kesombongan di dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa tahan meremehkan orang lain? Niat membasmi yang dilepaskan sangat kuat. "Awalnya aku ingin menyelesaikan masalah denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan muncul." Reaksi Yi Chen berbeda dari apa yang mereka harapkan. Wajah para anggota Istana Roh Kudus menjadi sangat suram. Tawa Yi Chen membuat mereka merasa bahwa keagungan mereka telah ditantang. "Saya pikir dia datang ke sini sebagian besar untuk mencuri mutiara roh surgawi kita. Jika kita melepaskannya, kultivator lain pasti akan mengikuti teladannya dan tidak boleh mentolerir perzinahan." Dari raut wajah mereka yang garang, Anda bisa tahu apa yang akan mereka lakukan. Para pembudidaya biasa mungkin akan ketakutan setengah mati saat bertemu dengan mereka. Yi Chen tersenyum sedikit. Anggota Istana Roh Kudus ini sangat tidak tahu malu. Mereka jelas merupakan orang pertama yang merampok manik roh surgawi orang tua itu, tetapi sekarang menjadi milik mereka. "Anggota Istana Roh Kudus, jika kamu tertarik, datanglah ke sini dan biarkan aku melihat seberapa kuat kamu." Yi Chen melingkarkan jarinya ke arah mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Anggota yang bisa memasuki Istana Roh Kudus semuanya adalah orang-orang jenius, dan mereka semua sombong. "Aku cukup berurusan denganmu," salah satu anggota Istana Roh Kudus berteriak. Dia adalah alam jiwa surgawi. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwa mulai mengembun, dan gelombang energi terlihat dengan mata terbuka bergerak ke arahnya. Hei, dia menargetkan Yi Chen. Dia dengan cepat bergegas dan membentuk segel dengan tangannya untuk menunjuk ke arah Yi Chen. Gerakan ini mungkin terlihat biasa saja, namun mengandung kekuatan yang mendominasi. Orang tua itu dan yang lainnya semua gugup. Tentu saja, mereka tidak takut Yi Chen terluka, tetapi mereka takut dengan apa yang akan terjadi pada anggota Istana Roh Kudus. Jika ada yang tidak beres dengan anggota Istana Roh Kudus, mereka semua akan khawatir. Tapi mereka tidak bisa menghentikan pertempuran seperti itu. Mereka hanya mendengar suara yang tumpul, dan kemudian para anggota Istana Roh Kudus membuka mata lebar-lebar. Serangan anggota yang percaya diri itu dicegat, dan Yi Chen hanya menggunakan satu tangan untuk mengunci tangan siswa itu dengan erat. Bagaimana ini mungkin? Anggota itu tercengang. Dengan kekuatan sekecil itu, meremas gigi seseorang saja tidak cukup. "Ayo kembali dan berlatih keras." Tanpa memberinya kesempatan untuk kembali, Yi Chen menendang dantiannya. Dantian? Itulah tempat paling rawan bagi seorang kultivator. Ia langsung terbang keluar, nafasnya menjadi berantakan dan wajahnya menjadi pucat. Yi Chen tidak menghancurkan jiwa binatangnya, tapi mungkin butuh waktu lama baginya untuk pulih. "Kamu hanya menggunakan satu gerakan. Dibandingkan dengan kepercayaan diri barusan, mereka hanya dipenuhi dengan ketakutan sekarang." Kekuatan Yi Chen mengejutkan mereka semua. "Kamu memiliki momentum yang bagus saat pertama kali muncul,
mengapa kamu tidak muncul? Yi Chen mengaitkan jarinya pada mereka. Hari ini, dia akan memberi mereka pelajaran yang mendalam, jika tidak, dia hanya akan mengandalkan kekuatannya sendiri dan belajar menjadi mendominasi. Bergabunglah dengan kami dan basmi dia. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Yi Chen, totalnya ada lebih dari 20, dan mereka semua berada di alam jiwa surgawi di alam jiwa kuasi eternal. Boom! Pada saat yang sama, 20 dari mereka mencubit formula ajaib, dan kekuatan jiwa mereka melonjak di bawah kendali mereka. Gelombang fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Basmi! Hampir di saat yang sama, mereka meraung dengan marah, dan lebih dari 20 energi besar, di bawah kendali mereka, bergegas menuju Yi Chen dengan angin kencang. Mereka layak menjadi jenius di Istana Roh Kudus. Serangan kekuatan jiwa yang mereka keluarkan tidaklah lemah. Menurut kekuatan mereka, mereka pasti bisa bersaing dengan alam jiwa kuasi semesta biasa. Kami datang. Menghadapi serangan gabungan mereka, Yi Chen tampak sangat tenang dan tidak mengerahkan kekuatan jiwa apapun untuk melawan. Boom! Saat mereka bertabrakan, gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka meledak menuju 4 benua. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Yi Chen tidak menghindari serangan mereka, dan yang lebih penting, mereka tidak melihat Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwa apapun untuk melawan. Dari 2 poin ini, Yi Chen dijatuhi hukuman mati. Lebih dari 20 orang jenius yang mampu bersaing dengan alam jiwa kuasi eternal bergabung pada saat yang sama, dan serangan yang mereka keluarkan dapat membasmi bahkan mereka yang berada di alam jiwa abadi secara instan. Saya tidak percaya dia bisa menahan serangan kita dengan kekuatan fisiknya. Saya pikir dia tidak punya tulang tersisa sekarang. Mereka semua mengira Yi Chen sudah mati dan tidak memperhatikan di sini. Mereka menoleh untuk melihat orang tua itu dan yang lainnya dan berkata, "Kamu hantu tua, kamu berani membuat ide yang salah saat kita tidak ada. Saya pikir kamu pantas untuk hidup. Tidak sabar. Jangan mengira karena kamu jenius dari Istana Roh Kudus, kamu bisa menindas orang lain sesuka hati." Orang tua itu sangat khawatir dengan situasi Yi Chen, tapi perkataan beberapa anggota juga membuatnya marah, dan dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan menahannya lagi. Mereka tidak menyangka lelaki tua yang selama ini tunduk pada mereka masih memiliki aura seperti itu, dan mereka semua tercengang saat itu. Namun tak lama kemudian, mereka semua mencibir dan berkata, "Pak Tua, jika aku memberimu sedikit wajah, ekormu akan terangkat ke langit. Kamu sedang mencari kematian." Hei, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka menggunakan kedua tangan untuk memutar formula ajaib, dan kekuatan jiwa mereka berkumpul di depan mereka di bawah kendali mereka. Anggota Istana Roh Kudus ini jelas akan membasmi mereka. Wajah keempat lelaki tua itu menjadi serius. Mereka menghalangi lelaki tua di belakang mereka dan berkata, "Ayah, tolong segera pergi. Saya akan menghentikan mereka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pertahankan hidupmu." Mereka tersenyum dingin dan tidak memberi kesempatan pada lelaki tua dan putra angkatnya. Di bawah kendali mereka, kekuatan jiwa mengalir ke arah mereka dengan angin kencang. Ups, mereka tidak dapat menahan serangan lebih dari 20 orang di alam jiwa surgawi. Mereka hanya bisa melihat dampak dari kekuatan jiwa itu, wajah mereka pucat. Boom! Ketika kekuatan jiwa mereka hendak mengenai keenam lelaki tua itu, kekuatan jiwa yang lebih mendominasi menyerbu dari belakang para anggota dan membombardir kekuatan jiwa yang mereka lepaskan. Energi mereka berubah menjadi energi tampak dan menghilang di udara. Apa yang terjadi? Semua anggota terkejut. Di saat yang sama, mereka menoleh dan melihat ke belakang, dan segera menemukan sosok yang sedang menatap mereka dengan senyuman acuh tak acuh. Tidak ada yang salah dengannya. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka semua terkejut. Orang itu ternyata adalah Yi Chen, dan dia masih aman dan sehat. Metodenya cukup kejam. Bisa memasuki Istana Roh Kudus sungguh tidak biasa. Karena kasusnya seperti ini, maka saya akan menggantikan Istana Roh Kudus dan mengajarimu bagaimana berperilaku. Tanpa memberi mereka kesempatan, Yi Chen hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan energi besar keluar dengan suara angin menderu. Itu adalah aura alam prasejarah. Pada saat ini, mereka semua tercengang. Pada awalnya, Yi Chen tidak melepaskan auranya. Tentu saja, mereka tidak mengetahui budidaya yang terakhir. Sekarang mereka tahu bahwa dia adalah alam kuasi prasejarah, sekelompok orang benar-benar terkejut. Boom! Menghadapi serangan seperti itu, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat mereka terkena, kekuatan sombong menghempaskan mereka semua. Puff! Lebih dari 20 anggota Istana Roh Kudus memuntahkan darah merah dan jatuh ke tanah di kejauhan. Alam kuasi prasejarah beberapa alam lebih tinggi dari alam jiwa surgawi ini.
Berkat Yi Chen dia tidak membasmi mereka, jika tidak, mereka pasti akan terbasmi dalam sekejap. Tidak, aku tidak menyangka dia adalah orang yang semu prasejarah. Mata sekelompok orang itu penuh dengan ketakutan, dan wajah mereka juga terkejut. Hal yang sama juga terjadi pada lelaki tua dan anak angkatnya. Mereka tidak menyangka bahwa orang di depan mereka sebenarnya adalah orang kuat di alam prasejarah pada awalnya, kalau tidak mereka pasti sudah lama berada di sana. Jangan hanya mengandalkan menjadi murid Istana Roh Kudus untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak perlu membasmimu hari ini, jadi pergilah, kata Yi Chen dengan ekspresi wajahnya yang masih acuh tak acuhnya mata menyapu mereka. Hanya satu pandangan saja sudah membuat mereka merasakan banyak tekanan. Ada ketidakpuasan dan keengganan di mata sekelompok orang, namun kini mereka tidak berani sombong, berjuang untuk berdiri, dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, suara Yi Chen terdengar di belakang mereka, dan wajah 20 orang di alam jiwa surgawi berubah. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu membasmi kami, Istana Roh Kudus tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka semua ketakutan sekarang dan segera berkata dengan nada mengancam. Hei, begitu dia selesai berbicara, ledakan kekuatan jiwa keluar dari tubuh Yi Chen dan mengenai anggota yang berbicara langsung. Peng dia tidak menyangka Yi Chen akan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tidak bisa menghindarinya dan langsung dipukul. Kekuatan sombong itu menjatuhkannya, dan rasa sakit yang hebat membuatnya pingsan. Yi Chen mengambil tindakan tanpa peringatan apapun, memberikan tekanan besar pada anggota yang tersisa. Jelas sekali bahwa Yi Chen tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka hanya karena mereka adalah anggota Istana Roh Kudus. Jangan katakan apapun yang mengancamku, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen mengucapkan kata-kata ini dan melanjutkan sebelum kamu pergi, bersujudlah kepada orang tua itu dan minta maaf. Apa? Kamu ingin kami bersujud kepada orang biasa? Wajah mereka menjadi gelap, mereka tidak dapat menerima ini. Para kultivator memandang rendah orang biasa, bahkan kultivator biasa pun tidak bisa bersujud kepada orang biasa, apalagi mereka semua adalah orang jenius yang sombong. Kenapa? Kamu masih belum bahagia? Pikiran Yi Chen bergerak, dan aura yang kuat keluar, langsung menutupi mereka semua. Pada saat ini, mereka semua menutup mulut dengan patuh. Inilah orang yang benar-benar kuat. Mereka tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu bersujud. Orang tuaku tidak tahan. Orang tua itu tidak menyangka Yi Chen akan mengajukan permintaan seperti itu kepada mereka dan segera berkata. Ini hukuman mereka. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk pergi hari ini. Yi Chen hanya tersenyum lembut, tapi sikapnya masih sangat tegas. Tak satu pun dari mereka ingin berlutut, tetapi aura yang dikeluarkan oleh Yi Chen semakin kuat. Jika mereka tidak berlutut, cepat atau lambat mereka akan dihancurkan oleh aura kuat yang dilepaskannya. Kami berlutut. Lebih dari 20 orang mengatakan ini hampir bersamaan, dan kemudian semua berlutut. Maaf, Pak Tua. Mereka hampir mengatakan ini dengan gigi terkatup, dan Anda dapat melihat wajah mereka memerah. Mendengarkan suaramu, tidak ada ketulusan sama sekali. Yi Chen tidak menarik napasnya, tapi meningkatkannya sedikit lagi. Maaf, Pak Tua. Mereka tidak berani berpikir apapun sekarang dan berteriak lagi. Suaranya terlalu pelan untuk didengar. Begitu dia selesai berbicara, aura Yi Chen kembali menguat. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Ini adalah batas kemampuan mereka, tetapi Yi Chen tidak menarik kekuatan jiwanya. Mereka juga tahu bahwa jika Yi Chen tidak puas, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Orang tua, maafkan aku. Kali ini, mereka menutup mata dan hampir menggunakan kekuatan mereka untuk menghisap, dan suara mereka bergema di antara langit dan bumi. Orang tua itu dan kelima anak angkatnya semuanya ketakutan dengan pemandangan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka mundur selangkah dan menatap Yi Chen dengan lebih kagum dan kagum. Keluar dari sini. Penindas seperti ini berubah menjadi pengecut setiap kali dia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya. Ekspresi ganas melintas di wajah para anggota itu. 20 orang itu tidak tinggal di sini, tetapi berbalik dan bergegas menuju ke arah Istana Roh Kudus. Mereka semua sudah pergi, tapi sesuai dengan karakternya, mereka pasti tidak akan menyerah. Anak muda, tolong cepat pergi. Jika kamu terus tinggal di sini, kamu akan mendapat masalah. Orang tua itu datang dan membujuk mereka sampai mereka tidak terlihat lagi. Di Istana Roh Kudus, Yi Chen tidak pernah takut kecuali orang-orang kuat mereka keluar, apalagi monster super itu tidak sabar untuk bertarung dengan yang lebih terkenal saat ini. Tidak perlu khawatir tentang orang-orang tua ini.
Saya memiliki kebijaksanaan sendiri. Yi Chen tersenyum sedikit dan berkata, mereka pasti akan datang lagi. Apa rencana orang-orang tua itu? Jika mereka tidak pergi sekarang, tidak akan mudah bagi mereka untuk pergi ketika anggota Istana Roh Kudus datang ke sini. Jika kami bisa pergi, kami pasti sudah mengungsi sejak lama. Sayangnya, kami memiliki desa di sana dan kami tidak bisa pergi bersama penduduk desa itu dalam waktu singkat. Ada desa, Yi Chen terkejut. Ya, nenek moyang desa kami secara tidak sengaja memperoleh cara khusus untuk membudidayakan mutiara Tianling. Sekarang keahlian kami telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Setelah ratusan tahun pembangunan, desa kami memiliki lebih dari 300 orang, dan masing-masing dari mereka dapat dari tentu saja, orang yang paling ahli dalam membudidayakan Tianling Zhu adalah ayah angkat kami, kata putra sulung lelaki tua itu. Ternyata mereka berasal dari keluarga yang sama, Yi Chen menyentuh dagunya. Sepertinya mereka tidak pergi karena orang-orang di desa. Anak muda, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Ayo cepat pergi. Saya yakin dengan tekanan dari Istana Roh Kudus, mereka tidak berani melakukan hal yang tidak pantas. Orang tua itu hanya tersenyum dan berkata, dia tidak ingin melibatkan Yi Chen karena urusannya sendiri. Dia sangat bersyukur Yi Chen bersedia membantu sekarang. Aku sudah lama berada di dalam air dan belum bisa istirahat dengan baik. Aku tidak tahu seperti apa desa orang tua itu, tapi aku sangat tertarik untuk melihatnya, kepalanya dan mengatakan ini. Orang tua itu tidak bodoh, jadi dia secara alami bisa menebak niat Yi Chen, yaitu pergi ke desa mereka untuk menonton. Saudaraku, jika kamu tidak takut mereka akan mendapat masalah, biarkan aku datang. Orang tua itu berpikir sejenak dan tidak menolak. Bawalah Tianling Zhu di istana bersamamu. Akan lebih nyaman jika kamu ingin pergi nanti. Sambil mengatakan ini, Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan senjata pola serta pelat pola segera keluar. Wah, sambil memegang perangkat pola, Yi Chen mengendalikannya untuk segera mengukir pada pelat pola, dan garis-garis muncul di pelat pola. Buka, senjata pola diambil, dan pola besar keluar, langsung menutupi lingkaran sihir. Tuan, mari kita gunakan cara tercepat untuk memutus lingkaran sihir ini. Mengapa kita harus memodifikasinya? Kata monster kecil itu dengan sangat bingung. Kamu akan mengetahuinya nanti. Yi Chen mengangkat bahu, lalu melambaikan tangannya, dan formasi dengan cepat mundur ke kedua sisi. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan oleh manik spiritual surgawi itu bahkan lebih kuat. Yi Chen ingin mengambilnya untuk melihat apakah manik spiritual surgawi itu benar-benar memiliki efek meningkatkan kekuatannya sebesar 40%. Terima kasih Tuan. 5 anak angkat lelaki tua itu sangat bersemangat, dan pada saat yang sama, mereka langsung memanggil Yi Chen, Tuan, yang merupakan gelar kehormatan untuk yang kuat di daratan. Cepat dan kumpulkan semua mutiara roh surgawi. Orang tua itu memerintahkan, dan kelima orang itu mengeluarkan cincin penyimpanan pada saat yang sama. Kekuatan isap menembus, dan mutiara roh surgawi tersedot ke dalam cincin penyimpanan. Semuanya telah diambil, tetapi Yi Chen tidak pergi, dan mulai mengukir pola di tangannya lagi. Kekuatan formasi tingkat sangat rendah di depanku ini mulai meningkat. Garis wah satu demi satu merembes keluar dari formasi, semuanya memadat dan berubah menjadi manik roh surgawi di dalam formasi. Pemandangannya persis sama seperti sebelumnya. Sungguh ajaib. Jika kita tidak mengambil semua mutiara Tianling sejak lama, saya akan mengira pemandangan di dalamnya nyata. Mereka semua adalah kultivator alam jiwa surgawi dan telah melihat banyak hal. Secara alami, mereka tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat digambarkan oleh para kultivator biasa penilai sihir yang kuat. Tuannya sangat buruk. Dia benar-benar mengubah formasi menjadi ini. Begitu mereka memicu formasi, itu akan meledak. Bahkan mereka yang berada di alam jiwa kuasi dimensi akan terluka parah. Jika mereka menyalakannya, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak beruntung dan tidak ada hubungannya denganku. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, orang tua, ayo pergi. Saudaraku, tolong ikuti aku. Orang tua itu tidak tinggal dan memimpin Yi Chen terbang ke depan. Setengah jam setelah Yi Chen dan yang lainnya pergi, lebih dari 20 sosok terbang dari kejauhan. Apakah kamu yakin pihak lain adalah orang yang semi-prasejarah? Pemimpinnya, seorang wanita, bertanya dengan nada bertanya. Ya, kakak senior Ling Hua, kami curiga dia adalah Yi Chen itu. Ada sekelompok murid alam jiwa surgawi di belakang, murid yang sama yang baru saja diberi pelajaran oleh Yi Chen. Jika itu benar-benar dia, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri kali ini. Ketika dia mendengar kalimat ini, cahaya dingin muncul di mata indah Ling Hua,
dan kecepatannya sedikit meningkat saat ini, melacak Yi Chen, telah dibuang begitu lama, dan dia tidak bisa melakukan kesalahan yang sama lagi kali ini. Bum Yi Chen mengikuti lelaki tua itu dan berjalan maju. Setengah jam kemudian, suara memekakkan telinga datang dari arah taman, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar di sekeliling. Yi Chen berada jauh dari tempat itu, tapi dia masih bisa merasakan kekuatan yang kuat. Dia dan lelaki tua itu menoleh ke arah suara itu. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Saya yakin mereka pasti menyukai hadiah yang kita tinggalkan. Monster kecil itu melambaikan cakar kecilnya. Terlihat dari ekspresinya yang sangat bersemangat sekarang. Ini juga bisa menghentikan mereka untuk beberapa waktu. Yi Chen tersenyum tipis. Jika dia tidak memasang jebakan untuk membuat mereka menderita, aku khawatir mereka akan segera tiba. Tentu saja, ada lebih dari beberapa hadiah yang tersisa untuk mereka. Saat bergerak maju, Yi Chen akan menggunakan alat pola untuk mengukirnya setiap kali dia berjalan dalam jarak tertentu, meninggalkan lingkaran sihir kemanapun dia berjalan. Jika ada orang dari belakang yang datang dan tidak sengaja menyentuh lingkaran sihir tersebut, tidak perlu memikirkan akibatnya. Adegannya pasti akan sangat seru. Ayo terus berjalan. Desanya tidak jauh di depan. Wajah lelaki tua itu tidak senang sama sekali, dan dia jelas sangat khawatir. Ya, pihak lain adalah seorang jenius dari Istana Roh Kudus bersaing dengan mereka. Pengikutnya terus terbang ke depan, dan tak lama kemudian dia bisa melihat sebuah desa. Daerahnya tidak terlalu luas, dan dikelilingi oleh rumput laut dan karang. Dan ketika dia datang ke sini, Yi Chen menemukan ada Bautian Lingzu yang sangat kuat di desanya. Mengikuti lelaki tua itu, Yi Chen datang ke desa. Kepala desa telah kembali. Terdengar suara gembira, lalu ratusan penduduk desa keluar dari ruangan. Berbeda dengan para penggarap ras Ibel, anggota di desa ini semuanya adalah ras manusia, dan penampilan mereka tidak begitu aneh. Kepala desa, siapa ini? Melihat Yi Chen menilai mereka, mereka semua menoleh ke arah Yi Chen dengan tatapan bertanya-tanya di mata mereka. Mendengar apa yang mereka katakan, lelaki tua itu merasa sedikit malu dan menoleh ke arah Yi Chen. Setelah bertemu Yi Chen begitu lama, mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat dalam kultivasi, tetapi mereka tidak tahu namanya. Yi Chen, tolong jaga aku. Merasakan tatapan mata mereka yang sangat ramah, Yi Chen tidak menyembunyikan identitasnya dan melaporkan nama aslinya. Yi Chen, apakah kamu Ibel gila Long Yuan? Pada saat ini, kelima anak angkat lelaki tua itu terkejut. Mereka semua adalah kultivator dan mengetahui banyak hal tentang dunia kultivator. Mereka segera berseru. Saya tidak berani menganggapnya serius sebagai Ibel gila, tapi memang benar dia berasal dari benua Long Yuan. Yi Chen sedikit mengangguk. Ya dewa, aku benar-benar melihat Yi Chen, Ibel gila dari wilayah timur. Mereka mencubit wajah mereka dengan tangan. Menurut mereka, monster super seperti Yi Chen pasti sangat misterius. Para kultivator terendah seperti mereka pasti tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Tapi sekarang Yi Chen benar-benar muncul di depan mereka, dan mereka begitu bersemangat hingga mereka melupakan segalanya untuk sementara waktu. Aneh, bukankah Yi Chen adalah seorang kultivator manusia dari benua Long Yuan? Mengapa dia terlihat seperti seorang kultivator Ibel? Dia berada di sisi air. Untuk menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik, Yi Chen berubah menjadi seorang kultivator Ibel. Ketika dia mendengar keraguan mereka, pikiran Yi Chen bergerak, otot wajahnya berputar, dan dia berubah kembali ke penampilan aslinya. Persis sama dengan di potret itu. Itu memang Ibel gila Long Yuan Yi Chen. Setelah memastikan identitas Yi Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, urusan. Penduduk desa di desa itu semua telah mendengar tentang Yi Chen. Mereka saling memandang, dan kemudian memandang Yi Chen dengan mata penuh kekaguman. Monster super seperti itu bisa dikatakan sebagai sosok legendaris. Para pembudidaya terendah seperti mereka tidak boleh menyinggung perasaannya, mereka akan mengakhiri hidup mereka sebentar lagi. Dikabarkan bahwa Ibel gila yang Long Yuan basmi tanpa mengedipkan mata, dan sombong. Tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang yang keji. Tetapi sekarang setelah saya melihat saudara Yi Chen, saya menemukan bahwa itu bertentangan dengan rumor itu. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, kesuksesan seseorang selalu disertai dengan banyak kritik. Yi Chen telah mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya dan membasmi banyak orang kuat. Secara alami, dia akan memberikan kesan keji kepada orang lain. Ketika penduduk desa mengetahui identitas Yi Chen, mereka masih sangat ketakutan pada awalnya. Baru setelah kepala desa memberitahu mereka apa yang terjadi pada mereka,
mereka baru saja bertemu, dan ketakutan di wajah mereka benar-benar mereda. Para jenius di Istana Roh Kudus telah terlalu sering menindas orang, dan sekarang mereka benar-benar tersinggung. Apa yang harus kita lakukan, Kepala Desa? Kami hanya bisa menemukan cara untuk mengungsi di sini, tapi kami tidak punya banyak waktu. Wajah lelaki tua itu juga jelek, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Melihat tatapan tak berdaya mereka, Yi Chen menyipitkan matanya sedikit. Ketika dia melihatnya bertingkah seperti ini, monster kecil itu segera mengerti dan berkata, "Tuan, Anda tidak ingin membantu orang lain lagi, bukan?" Mendengar ini, Yi Chen mengangkat bahu. Dia pikir dia bukan orang baik, tapi penduduk desa di depannya membuatnya sangat tersentuh. Tentu saja, alasan mengapa mereka bersemangat adalah karena mereka dapat mengolah mutiara Tianling, dan meminumnya dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 40%. Dan tidak ada efek samping, jadi akan aneh jika Yi Chen tidak tergerak. Terlebih lagi, jika dia bisa menaklukkan mereka semua, dia akan membiarkan mereka mengolah mutiara Tianling untuknya di masa depan. Ini akan menjadi hal yang indah, dan Yi Chen tidak mungkin melewatkannya. Yi Chen sudah membuat keputusan. Setelah melihat mereka tampak tidak tahu harus pergi kemana, dia langsung berkata, "Sebenarnya, aku punya ide bagus. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia melakukannya." "Oh, Saudara Yi Chen, apakah kamu punya saran bagus?" Ketika kepala desa mendengar ini, dia langsung menatap Yi Chen dengan mata ragu. Dia tidak punya pilihan sekarang. Jika dia tidak bisa pergi, anggota Istana Roh Kudus pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Semua penduduk desa sama saja. Mereka semua memandang Yi Chen dengan mata penuh harap, berharap dia bisa menunjukkan jalan keluar. Menurut tingkat kultivasi Anda akan berada dalam bahaya dimanapun Anda berada di daratan. Bagaimanapun, dunia kultivator sangat berbahaya. Tanpa latar belakang yang kuat, Anda hanya dapat diintimidasi oleh orang lain. Ini adalah fakta objektif. Kepala desa dan yang lainnya mengangguk. Faktanya, justru karena itulah mereka tidak berani pergi. Apa maksud Saudara Yi Chen? Lagi pula, kepala desa telah hidup sampai usia ini dan telah melihat banyak hal. Setiap orang adalah orang yang berakal sehat, jadi izinkan saya langsung ke pokok permasalahan. Manik-manik roh surgawi Anda sangat membantu para kultivator. Setiap kultivator akan tergerak. Jika Anda bersedia, Anda dapat mengikuti saya dan mengolah manik-manik roh surgawi. Aku bisa memberimu perlindungan yang aman, kata Yi Chen dengan nada serius. Karena semua orang mengerti dan mereka membutuhkan bantuan sekarang, Yi Chen tidak menghindar darinya. Jika dia berbicara terlalu banyak secara tidak langsung, itu akan membuat mereka waspada dan salah paham. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka segera mulai berbicara, jelas tidak menyangka Yi Chen mau menerimanya. Kepala desa mengerutkan kening dan jelas sangat ragu-ragu. Tampaknya aman untuk mengikuti Yi Chen, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Anda harus tahu bahwa semua kekuatan besar sedang mengejarnya sekarang. Jika mereka mengikuti Yi Chen, mereka juga akan menjadi sasaran kekuatan besar, jadi dia sangat ragu-ragu. Ini masalah besar bagi kita, bisakah kita membicarakannya? Kata desa tanpa segera memberikan jawaban. Oke, tapi kita tidak punya banyak waktu. Yi Chen mengangguk. Ada beberapa hal yang tidak bisa diburu-buru, jadi kita hanya bisa meluangkan waktu. Di bawah kepemimpinan kepala desa, penduduk desa mengikutinya ke dalam ruangan untuk berdiskusi, sementara Yi Chen berkeliaran di sekitar desa dengan bosan. Ada gelombang khusus. Segera, Yi Chen berhenti dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 4 pilar menarik perhatiannya. Fluktuasi yang dikeluarkan oleh pilar-pilar itu sangat familiar. Fluktuasi tersebut persis sama dengan fluktuasi yang kita rasakan di kota itu. Saat menuju ke Istana Roh Kudus, Yi Chen tinggal di kota terdekat dan merasakan gelombang khusus di bawah tanah kota. Keempat pilar sebenarnya melepaskan gelombang yang sama, yang mengejutkan Yi Chen. Aneh, apa yang terjadi? Yi Chen berjalan ke arah pilar. Melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa pilar-pilar ini ditutupi dengan garis-garis misterius, saling terkait satu sama lain. Sebagai penilai sihir, Yi Chen mengetahui polanya dengan sangat baik. Setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah pola susunan teleportasi. Dengan penemuan ini, Yi Chen menghentakkan kakinya dan menyingkirkan semua kotoran di tanah yang diinjaknya. Dia segera menemukan bahwa ada piringan lain di tanah, yang juga ditutupi dengan garis-garis misterius. Ini adalah susunan teleportasi. Yi Chen langsung terkejut ketika dia menemukan bahwa garis pilar dan piringan itu saling terkait satu sama lain. Tuan Yi Chen, ada apa denganmu?
Putra tertua kepala desa datang dan langsung bertanya ketika dia melihat ekspresi terkejut Yi Chen. Mengapa kamu memiliki benda ini di sini? Apakah itu ditanam oleh orang-orang di desamu? Apakah kamu berbicara tentang pilar-pilar ini? Putra sulung lelaki tua itu menggaruk kepalanya dan berkata, benda ini sudah ada sejak saya masih kecil. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Mereka mampu mengolah mutiara Tianling sepenuhnya karena nenek moyang mereka. Yi Chen tidak tahu seberapa kuat nenek moyang mereka, namun kata-kata ini menarik perhatiannya. Sebenarnya, ini semua terlihat dalam catatan klan kita. Disebutkan juga dalam catatan bahwa nenek moyang kita adalah pelindung manusia setingkat Raja Dewa. Apa? Dewa Raja Pelindung. Raja Dewa berada di puncak piramida, dan ada legenda tentang mereka di setiap tempat di daratan. Yang mengejutkan Yi Chen adalah nenek moyang desa ini ternyata adalah pelindung Raja Dewa, yang tidak pernah disangka Yi Chen. Apakah leluhurmu masih di sana? Siapa nama Raja Dewa yang dia layani sebelumnya? Mata Yi Chen bersinar dengan warna yang aneh dan dia terus bertanya. Meski desa kita kecil, tapi umurnya sudah ribuan tahun. Karena setiap generasi diwariskan saja, jumlah penduduknya tidak banyak. Sudah lama sekali, nenek moyang kita mungkin sudah tidak hidup lagi. Menurut catatan yang ditinggalkan nenek moyang kita, dia melayani pada saat itu. Salah satu dari 6 Raja Dewa Agung, Raja Dewa Kesunyian Agung. Anak angkat lelaki tua itu tidak menyembunyikannya. Menurutnya, itu bukanlah rahasia. Semua orang di desa mengetahuinya, dan tidak perlu menyembunyikannya dari Yi Chen. Raja Dewa Prasejarah, ini adalah Raja Dewa yang lain. Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Sejauh ini, dia hanya mendengar tentang satu Raja Dewa, dan itu adalah Raja Dewa Roh Kudus. Nama-nama Raja Dewa ini biasanya diberi nama menurut sukunya masing-masing, dan Raja Dewa Prasejarah kemungkinan besar adalah Raja Dewa dari suku prasejarah kuno. Yi Chen tidak tahu banyak tentang suku-suku kuno itu, dia tidak tahu kelompok etnis seperti apa suku-suku kuno prasejarah itu. Beralih untuk melihat susunannya dengan hati-hati, Yi Chen menyipitkan matanya. Susunan ini pasti ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, tapi Yi Chen sangat penasaran apa hubungan susunan ini dengan benda-benda di kota. Jika itu sesuatu yang lain, kita bisa mengabaikannya, tapi benda ini adalah lingkaran sihir. Bisakah itu diteleportasi ke bawah tanah kota itu? Ketika dia berada di benua Longyuan, Yi Chen telah mengunjungi beberapa tempat di mana para penyihir kuat sedang membangun dunia mereka sendiri, seperti sisa-sisa klan Ibel saat itu. Tidak ada yang salah dengan hal itu di permukaan, tetapi hanya ketika Anda masuk ke dalam barulah Anda menyadari bahwa itu adalah dunia lain. Yi Chen tidak tahu apakah ini masalahnya, tetapi ketika dia memasuki formasi, dia merasakan aura yang sangat istimewa. Yi Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu pilar, ingin mengamati garis pada pilar tersebut. Boom, tepat ketika tangan kanan Yi Chen menyentuh pilar, suara gemetar terdengar, dan garis-garis pada pilar sepertinya diaktifkan pada saat ini. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan dilepaskan dari pilar, dan Yi Chen tidak siap dan diselimuti aura itu. Baunya sangat menyengat sehingga Yi Chen merasa tubuhnya seperti ditekan oleh gunung besar. Dia merasa tidak bisa bernapas, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sangat mengerikan. Di bawah tekanan nafas itu, Yi Chen merasa nafasnya terhenti. Tanpa diduga, situasi seperti itu akan terjadi. Pikiran Yi Chen bergerak dan dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan aura tersebut. Itu tetap tidak berguna. Bahkan jika Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri, itu hanya akan sedikit mengurangi tekanannya, tapi itu tidak akan membantunya keluar dari masalah. Tuan Yi Chen, ada apa denganmu? Putra tertua lelaki tua itu tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia segera melangkah maju dan menyentuh Yi Chen. Jangan datang. Yi Chen memperingatkan dengan keras, tapi itu masih terlambat satu langkah. Boom, terdengar suara tumpul, dan putra sulung lelaki tua itu merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan langsung terlempar, jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi sekuat Yi Chen, jadi tentu saja dia tidak bisa menahan auranya. Dia memuntahkan seteguk darah merah dan menjadi pucat. Apa yang terjadi? Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ini, matanya dipenuhi ketakutan. Aura ini adalah aura orang yang awalnya mengatur formasi ini. Ketika Yi Chen menyentuhnya, aura itu langsung merembes keluar. Formasi ini telah ada setidaknya selama beberapa ribu tahun. Setelah sekian lama, auranya telah melemah banyak, namun masih mendorong Yi Chen ke titik ini, yang menunjukkan betapa kuatnya orang yang membentuk formasi ini. Mungkinkah formasi ini dibuat oleh Raja para Dewa? Yi Chen memiliki tebakan seperti itu di benaknya,
tetapi yang paling penting sekarang adalah melarikan diri, jika tidak, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh aura itu. Tuan, saya di sini untuk membantu Anda. Monster kecil di cincin penyimpanan akhirnya bereaksi. Ia melambaikan cakar kecilnya, dan semburan kekuatan jiwa merembes keluar dari buku surgawi dan bergegas menuju aura. Boom energi buku surgawi bertabrakan dengan nafas, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Yi Chen merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan seluruh tubuhnya terdorong menjauh. Merasakan mati rasa di lengannya, Yi Chen mengertakkan gigi dan memutar pinggangnya di udara, berputar 2 kali dengan cepat. Setelah mendarat, dia mundur selusin langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Aura itu sangat menakutkan. Mata Yi Chen berkilat serius saat dia melihat lingkaran sihir, dan dia juga sangat bersemangat di dalam hatinya. Dapat dinilai dari nafas barusan bahwa orang yang membuat lingkaran sihir tidak lemah dalam kultivasinya. Dia bahkan mungkin adalah lingkaran sihir dari Raja Dewa, pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Apa yang terjadi? Suara yang terdengar di sini sangat keras, yang membuat kepala desa dan penduduk desa waspada, dan mereka semua berjalan ke sini. Bukan apa-apa, aku hanya tidak sengaja menyentuh lingkaran sihir itu, kata Yi Chen sambil tersenyum lembut. Jadi begitu. Kami mengira orang-orang dari Istana Roh Kudus telah tiba. Ketika mereka mendengar ini, kepala desa dan yang lainnya menghela nafas lega dan berkata, nenek moyang kami tidak berani menyentuh benda itu, kalau tidak maka akan terjadi, ada masalah besar, saudara Yi Chen, sebaiknya kamu berhati-hati. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Semakin menantang sesuatu, semakin dia menyukainya. Aura kuat yang dilepaskan oleh lingkaran sihir tadi telah sangat menarik perhatiannya. Desa, bagaimana pendapatmu? Kita tidak punya banyak waktu. Pasti akan ada eksplorasi, tapi kita harus menyelesaikan urusannya dulu. Tidak ada gunanya bagi kita jika kita terus tinggal di sini. Jika kita pergi sendiri, kita tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri di masa sulit ini. Setelah memutuskan, kita akan mengikuti Tuan Yi Chen mulai sekarang, kata kepala desa tanpa ragu-ragu. Setuju. Pada saat ini, tidak hanya Yi Chen, tetapi juga monster kecil itu sangat bersemangat. Dia menganggap mereka semua sebagai bawahannya dan mengolah mutiara Tianling untuk dirinya sendiri di masa depan. Tentu saja, Yi Chen tidak menyia-nyiakan barang-barang mereka. Dia harus memberi mereka perlindungan, dan itu bukanlah tugas yang mudah. Jangan khawatir, kepala desa. Ikuti aku, Yi Chen, dan tidak ada yang akan menyakitimu di masa depan. Dia bukan tipe orang yang mengambil sesuatu dan berhenti bekerja. Meski dia bukan orang baik, menepati janji adalah kode etiknya. Kepala desa telah melihat banyak orang. Sejak pertama kali dia bertemu Yi Chen, dia tahu bahwa pemuda di depannya memiliki perbedaan yang jelas antara cinta dan benci dan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Mendengar kata-kata ini, dia mengangguk dengan berat. Boom, masalah telah diselesaikan dengan memuaskan. Sekarang yang harus kita lakukan hanyalah membawa mereka pergi. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Suara yang memekakkan telinga datang dari jauh dari desa. Apa yang terjadi? Penduduk desa itu telah diganggu berkali-kali selama periode ini, dan saraf mereka menjadi sangat rapuh. Saat ini, mereka menoleh dan melihat keluar desa. Lingkaran sihir yang dipasang di sini telah diledakkan. Tampaknya orang-orang dari Istana Roh Kudus ada di sini, kata Yi Chen sambil tersenyum lembut. Di area taman itu, Yi Chen membuat lingkaran sihir yang akan meledak segera setelah disentuh. Saat mereka pertama kali datang ke sini, seseorang meledakkan lingkaran sihir. Dilihat dari waktunya, setidaknya butuh beberapa waktu bagi mereka untuk datang ke sini. Sayangnya, mereka tidak terlalu terpengaruh. Tampaknya salah satu anggota tim mereka memiliki tingkat kultivasi di atas alam jiwa kuasi eternal. Ups, di bawah tatapan serius penduduk desa, lebih dari 20 sosok terbang dari kejauhan pada saat yang bersamaan. Mata mereka dingin, dan pemimpinnya melepaskan niat membasmi yang kuat. Mereka sangat cepat dan sampai di luar desa dalam sekejap mata, semua mata tertuju pada penduduk desa. Orang-orang dari Istana Roh Kudus ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi ketakutan muncul di wajah penduduk desa, dan mereka semua mundur dan bersembunyi di balik tubuh Yi Chen. Pada saat ini, sosok Yi Chen terlihat di depan mata mereka, dan pemimpinnya segera berteriak, itu memang kamu, Yi Chen. Lebih dari 20 anggota di belakang adalah mereka yang baru saja terluka parah oleh Yi Chen. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan sebenarnya adalah Yi Chen. Nona Linghua, kita bertemu lagi. Melihat pemimpinnya, Yi Chen tersenyum lembut tanpa rasa gugup. Begitu dia melihat senyumannya,
Ling Hua teringat adegan diejek oleh Yi Chenzong, dan wajahnya menjadi lebih dingin, tetapi tanpa sadar hatinya bergetar. Kamu yang cepat di sana, sekarang mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Ketika Ling Hua meneriakkan kata-kata ini, dia bergegas mendekat, mengarahkan jari gioknya ke depan. Wah, kekuatan jiwa yang kuat berdenyut di sepanjang meridian Ling Hua, menimbulkan suara deru angin. Kamu bukan tandinganku, tapi kamu di sini seperti ini. Menurutku kamu terobsesi denganku, kan? Yi Chen hanya melambaikan tangannya, dan serangan energi Ling Hua terlempar dan menghilang di udara. Tak tahu malu, Ling Hua tahu bahwa Yi Chen sangat kuat dan tidak berani lalai. Dia memanggil pelat pola dan senjata polanya sendiri dan mulai mengukirnya dengan cepat. Garis terbentuk dengan cepat, dan dia menuju ke arah Yi Chen dengan angin kencang. Dampaknya datang. Ups, Yi Chen mengelak dan malah menuju ke arah dampak energi. Ketika mereka bertabrakan, fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka berguncang ke segala arah. Yi Chen hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk melumpuhkan jiwa Ling Hua serangan paksa. Apakah kamu tidak takut tunanganmu akan marah jika kamu melakukan ini? Bayangan itu melintas, dan Yi Chen datang ke sisi Ling Hua dan menggoda. Jika Yi Chen serius ingin melawannya, Ling Hua tidak akan begitu marah. Tawa dan lelucon seperti ini membuat Ling Hua sangat tidak senang. Kamu, Ling Hua berbalik dan memukul kepala Yi Chen dengan telapak tangan yang menembus udara. Dia sangat cepat, tapi sayangnya serangan itu tiba-tiba berakhir hanya di tengah jalan. Peng Yi Chen dengan cepat meninju, menangkap telapak tangan kanan Ling Hua yang dibombardir, dan berkata sambil tersenyum tunanganmu belum datang. Jika dia tahu kamu datang ke sini untuk mencariku, apakah dia akan marah? Tidak cukup makan. Siapa yang datang untuk mencarimu? Tak tahu malu. Wajah Ling Hua memerah. Dia ingin terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang, tetapi dia menemukan bahwa tangan Yi Chen menguncinya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Orang-orang ada di sini, dan mereka bilang mereka tidak mencariku. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, sebenarnya, semua orang tahu bahwa bunga di sini tidak seharum bunga liar, dan kamu tidak perlu terlalu malu. Itu normal. Ling Hua sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Para siswa yang mengikuti di belakang juga tercengang. Mereka semua mengira Ling Hua bisa menaklukkan Yi Chen, tapi mereka tidak menyangka hanya butuh beberapa gerakan, tapi Ling Hua malah ditundukkan. Aku tidak ingin membasmi siapapun hari ini. Jika kamu ingin hidup, keluarlah sekarang. Yi Chen menoleh untuk melihat para siswa di Istana Roh Kudus dan berkata dengan suara acuh tak acuh. Saat ini, mereka semua tercengang. Mata Yi Chen membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap di sini, mereka pasti akan dibasmi oleh Yi Chen. Namun mereka tidak pergi, karena Ling Hua masih di tangan mereka. Jika mereka pergi seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan mendapatkan buah yang baik. Kakak perempuanmu masih punya banyak hal untuk dibicarakan denganku. Dia akan sangat aman bersamaku. Paling-paling, aku hanya akan membiarkan dia menyajikan teh dan menuangkan air. Bawakan teh dan air. Membiarkan wanita cantik melakukan hal seperti itu. Para anggota terdiam. Mereka saling memandang dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk pergi. Jika Tuan membiarkan mereka pergi seperti ini, aku yakin tidak akan lama lagi monster super dari Istana Roh Kudus akan tiba. Tidak ada gunanya membasmi mereka. Terlebih lagi, orang-orang kuat di Istana Roh Kudus tidak boleh ikut campur dalam urusan luar. Bahkan jika mereka datang, mereka hanyalah monster super. Faktanya, tentu saja Yi Chen punya rencananya sendiri untuk meninggalkan Ling Hua. Dia tidak tahu apa-apa tentang Istana Roh Kudus, jadi dia kebetulan mendapat kabar dari Ling Hua. Juga, lingkaran sihir itu sangat misterius. Yi Chen ingin melihat apakah dia bisa mengubahnya, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga, tapi itu akan memakan banyak waktu, jadi menahan Ling Hua di sini juga merupakan ancaman monster super tidak berani main-main. Yi Chen, tolong lepaskan aku secepatnya, jika tidak, Istana Roh Kudus tidak akan melepaskanmu, kata Ling Hua, amarahnya benar-benar hilang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi hari ini. Ketika dia bertarung dengan Yi Chen di wilayah bumi, dia bisa memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi sekarang berbeda pukulan. Ling Hua tidak dapat menerima perbedaan yang sangat besar ini, dan dia merasa tidak berdaya dan tidak mau di dalam hatinya. Mengabaikannya, Yi Chen membalik telapak tangan kanannya, kekuatan jiwanya terkondensasi di telapak tangannya, dan menamparkan langsung ke arah dantian Ling Hua. View saat dia menyentuh Ling Hua dantian, energi di telapak tangan Yi Chen langsung memasuki jiwa binatangnya, membungkus jiwa binatangnya dengan erat. Ling Hua merasa jiwa binatangnya terisolasi,
dan dia tidak dapat merasakannya apapun yang terjadi, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Cara ini hampir sama dengan teknik penyegelan, namun ini bukanlah teknik rahasia, melainkan Yi Chen langsung menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menekan aura Linghua, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk jangka waktu tertentu. Sekarang Linghua tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Dia tidak bisa berdiri di depan Yi Chen, tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa memarahinya, jadi dia hanya bisa menelan semua keluhannya. Semuanya, mulailah mengemasi barang-barang kalian. Ayo pergi dari sini setelah kita selesai. Yi Chen menoleh untuk melihat ke arah kepala desa dan yang lainnya dan berkata, penduduk desa itu sudah lama ingin pergi dari sini, jadi sekarang tidak ada waktu yang terbuang. Mereka semua mengambil tindakan dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Desa kecil yang dulunya damai kini menjadi sangat hidup, bisa diibaratkan seperti ayam yang terbang seperti guk-guk. Yi Chen tidak perlu melakukan hal-hal yang bergerak, penduduk desa dapat melakukannya sendiri. Jika kita menggunakan metode biadab untuk mengubah formasi ini, kita pasti akan melepaskan aura yang kuat seperti sebelumnya, dan akan ada masalah. Yi Chen mengerutkan kening dan berkata monster kecil, gunakan energi dari buku surgawi. Dimengerti, monster kecil itu menjawab, melambaikan cakar kecilnya, dan energi dari buku surgawi merembes keluar sepanjang cincin penyimpanan dan memasuki formasi. Efeknya memang bagus. Energi kitab surga tidak menyebabkan pantulan apapun, dan formasi tidak mengeluarkan nafas apapun. Hal ini membuat Yi Chen merasa lega. Selama Tiansu mengetahui poin-poin penting dari susunan teleportasi ini, akan lebih mudah untuk mengubahnya. Bawakan aku air, aku haus. Setelah menunggu beberapa saat, Yi Chen menjentikkan jarinya. Ketika kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh dengan keengganan datang dari kejauhan sambil memegang segelas air, itu adalah Linghua. Dia sangat marah sekarang. Dia adalah monster super dari alam bumi, putri surga yang bangga yang tumbuh di lingkungan yang dikelilingi bintang, tapi dia dimanipulasi seperti gadis kecil. Tapi tidak mungkin untuk tidak melakukan ini. Dia memahami situasinya saat ini dengan sangat baik. Yi Chen jelas merupakan orang yang tidak bermoral. Jika dia membuatnya marah, dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ambillah. Linghua datang ke sisi Yi Chen dengan perasaan tidak puas, dan menyerahkan segelas air tanpa bersikap sopan sama sekali. Perasaan memerintah monster super sangat bagus. Yi Chen sangat puas dan tidak peduli dengan sikap Han Min. Sebenarnya, aku orang yang banyak bicara. Ceritakan padaku tentang situasi di Istana Roh Kudus. Yi Chen bertanya sambil menoleh ke arah Han Min. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Yi Chen menahan diri hanya untuk mengetahui berita di dalam Istana Roh Kudus. Linghua mengerutkan kening dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Bukankah cukup memintaku untuk membawamu teh dan air? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku. Yi Chen mengangkat bahu, angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan dia tampak seperti ingin mengambil tindakan. Linghua mengetahui karakter Yi Chen, mengerutkan kening dan berkata, jika kamu ingin mengetahui berita tentang Istana Roh Kudus dariku, aku khawatir kamu akan kecewa. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Kata Yi Chen sambil tersenyum lembut. Itulah yang dia katakan, tapi Linghua bisa merasakan bahwa air laut di sekitar Yi Chen dipenuhi dengan niat membasmi. Istana Roh Kudus berbeda dengan yang kalian bayangkan. Walaupun kita sudah memasuki Istana Roh Kudus, kita tidak bisa mengakses hal-hal yang lebih dalam. Walaupun saya sudah lama berada di Istana Roh Kudus, hal-hal yang saya memahaminya terbatas. Yi Chen tidak bisa melihat kepalsuan apapun di wajah Linghua. Yi Chen merasa sedikit tidak percaya, tapi jika Linghua benar-benar tidak tahu, tidak akan ada hasil jika dia terus bertanya. Tampaknya Istana Roh Kudus tidak terlalu mempercayai siswa yang baru saja bergabung. Yi Chen membuat keputusan ini. Tuannya bertanya padanya tentang berita tentang kota itu untuk mengetahui apakah dia mengetahuinya, kata monster kecil itu. Yi Chen selalu bingung tentang kota itu, mengapa ada fluktuasi energi yang begitu kuat di dalamnya, dan bertanya ada sebuah kota tidak jauh dari Istana Roh Kudus, di mana fluktuasi energi khusus dilepaskan, tahukah Anda? Jadi kamu juga merasakan gelombang itu. Meskipun Linghua mengatakan ini, tidak ada kejutan atau keterkejutan di wajahnya. Bagaimanapun, Yi Chen memiliki budidaya alam kuasi prasejarah, dan kemampuan persepsinya lebih baik daripada kultivator biasa lebih kuat. Lonceng Istana Roh Kudus berbunyi setiap malam. Kamu pasti pernah mendengar ini, kan? Linghua bertanya. Ketika dia berlatih di kota itu, Yi Chen pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia mengetahuinya dengan sangat jelas, dan bertanya apakah aura itu ada hubungannya dengan suara bel. Tidak juga, tapi hampir.
Ling Hua berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, ada rerun dewa di bawah kota, dan itu berhubungan dengan Raja Dewa Prasejarah. Ketika dia mendengar ini, Yi Chen sangat terkejut. Raja Dewa Purba adalah Raja Dewa kedua yang dia dengar, dan rerun dewa di bawah kota sebenarnya ada hubungannya dengan dia. Istana Roh Kudus telah mengetahui tentang rerun dewa itu sejak lama, dan telah membuka susunan teleportasi yang menuju ke rerun dewa Raja Dewa. Itu akan dibuka setiap malam, kata Ling Hua tanpa menyembunyikan apapun. Berita ini sangat mengejutkan. Yi Chen tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu di bawah kota. Raja Dewa adalah makhluk terkuat di benua itu. Karena rerun dewa itu ada hubungannya dengan mereka, mereka pasti bisa memisahkan banyak hal. Jika itu berisi warisan Raja Dewa, atau sesuatu yang pernah digunakan Raja Dewa, itu akan menjadi peluang besar untuk mendapatkan satu saja. Bayangkan saja, jika Raja Dewa membawanya dan mempraktikkan keterampilan spiritual, apakah akan lebih buruk? Ada apa dengan bel itu? Dia sangat terkejut, tetapi Yi Chen segera kembali tenang. Dia semakin penasaran dengan bel itu, karena setelah mendengarkan bel malam itu dia benar-benar tenang, dan kemudian menyentuh peluang pencerahan. Para tetua Istana Roh Kudus mengungkapkan bahwa jauh di dalam rerun dewa, terdapat artefak peninggalan Raja Dewa, yang berbentuk seperti lonceng. Monster merajalela di rerun dewa pada siang hari, dan sangat berbahaya untuk dimasuki. Dan bel berbunyi di malam hari, dan monster dari semua sisi binatang buas itu menyingkir agar kami bisa masuk, kata Ling Hua. Artefak. Mungkinkah artefak yang berada jauh di dalam rerun dewa itu adalah lonceng dewa? Yi Chen merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kekuatan artefak yang ditinggalkan oleh Raja Dewa pasti sangat menakutkan. Jika para penggarap di luar mengetahui bahwa ada artefak yang ditinggalkan oleh Raja Dewa di rerun dewa, mereka pasti akan menjadi gila. Tuan harus menemukan cara untuk masuk. Monster kecil itu menggosok tangannya, dan terlihat bahwa dia sangat bersemangat sekarang, begitu pula Yi Chen. 1320